Bab 371. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Tutup telepon, seluruh orang Siatong merasa lega. Mengapa dia gugup saat berbicara dengannya? Dia memukul kepalanya dengan keras. Siatong, kamu sangat aneh. Saat ini, ada ketukan di luar pintu. Sebelum dia pulih, pintu terbuka secara spontan, dan Gu Haoran masuk. Secara naluriah, Siatong memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Meskipun dia tidak mengerti, mengapa perilakunya disengaja. Mata Gu Haoran menjadi gelap dan tidak berkata apa-apa. Dia meletakkan segelas air di depannya, dan menyerahkan pil putih, minum obatnya. Wajah Siatong tiba-tiba berkerut menjadi labu pahit, tidak bisakah kamu makan? Patuh, dia tampak membujuk dengan ringan, tetapi sebenarnya dia tegas, awalnya, obat Anda sudah habis. Saya secara khusus mengirim seseorang ke Amerika untuk mencari dokter Jason dan meresepkannya kembali. Pada tahun detoksifikasi di Amerika, dia menderita depresi dalam waktu lama karena kecanduan narkoba yang berulang-ulang. Dr. Jason adalah pakar psikologi Amerika, jadi dia membawanya ke dokter dan meminum antidepresan. Butuh waktu lama untuk pulih. Sekarang psikologinya sudah hampir disesuaikan, orang-orang juga banyak yang ceria, tapi dia tidak berani memberinya obat berhenti sesuka hati. Takut depresi dan serangan berulang. Siatong mengambil obat di tangannya dan menelannya dengan enggan. Bukannya dia tidak mau meminum obatnya, hanya saja obat antidepresan tersebut memiliki banyak efek samping. Setiap kali setelah makan, dia harus tidur minimal 9 jam, jika tidak keesokan harinya semangatnya akan sangat buruk, perhatian dan ingatannya akan menjadi agak lambat. Tapi Gu Haoran berkata begitu, dia harus makan. Dia tahu bahwa dia demi kebaikannya. Dia tidak tahu betapa buruknya dia ketika dia menderita depresi. Alhasil, dia ketakutan banget saat diam-diam mendengarkan obrolan antar pekerja perawat. Dikatakan bahwa selama periode itu, dia akan meringkuk di sudut sepanjang malam dan menangis. Dia akan menggaruk lengannya dengan pisau dan memotong darahnya yang menetes. Terlebih lagi, dia telah bunuh diri 2 kali. Jika ini benar, dia benar-benar merasa sangat malu, bahkan dia akan merasa jijik. Mencuri mata Piao satu mata, sisi masih sabar dia, Siatong akan menangkupkan ujung tangannya ke belakang, dengan tulus berkata, terima kasih, Gu Haoran. Dia mengambil cangkir di tangannya dan berkata, mengapa kamu tiba-tiba begitu sopan? Siatong tersenyum dan sedikit malu. Setelah jeda, dia berkata, saya akan berlibur panjang bersama Anda Hui saat saya menyerahkan lukisan saya besok. Dia tampak bingung, betapa tiba-tiba aku tahu. Siatong berkata, saya pikir Anda benar. Kesehatan saya tidak baik sekarang. Saya seharusnya tidak bekerja terlalu keras. Sekarang 3 bulan ke depan adalah tahap paling kritis dari detoksifikasi, sebaiknya saya menunggu sampai kali ini berlalu, sesuaikan tubuhku dengan kondisi terbaik, lalu kembali bekerja keras. Dia menyentuh kepalanya dan merasa lega dengan kebangkitannya yang tiba-tiba. Baiklah, baiklah. Melihat bahwa dia tidak ingin pergi setelah mengantarkan obat, Siatong mengulurkan tangan dan mendorongnya, kamu keluar dulu, aku masih punya draft yang harus diambil. Maukah kamu melarangku lagi malam ini? Dia sedikit dirugikan. Apa lagi? Siatong menunjuk ke meja penuh lukisan, mengangkat bahunya, sepasang ekspresi tak berdaya. Dia mengemasi cangkir dan obat-obatan, Siatong, kamu harus kasihan pada serigala yang terpaksa berpantang selama setahun. Kamu bisa membebaskan dirimu sendiri. Dia menjawab sambil tersenyum. Dia berkata, aku akan tutup pintunya, Siatong dengan lembut lega. Begitu saya menyiapkan lukisan itu, otak saya mulai pusing. Tampaknya itu efektif. Dia melihat kertas yang tergeletak di atas meja dan menghela nafas tanpa daya. Tampaknya besok dia ditakdirkan untuk menghadapi serangan, badai, yang sama dari Anda. Dengan rambutnya yang tergerai, dia hendak melepas pakaiannya dan pergi tidur ketika benda dingin tiba-tiba keluar dari sakunya dan mendarat di tempat tidur. Dia tidak memperhatikan, seperti biasa menarik selimut untuk tidur, kembali ke tangannya, tetapi secara tidak sengaja menekan benda itu. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan bahwa itu adalah ponsel yang baru saja dimasukkan ke dalam sakunya. Aku takut aku terlalu kuat untuk menekan ponselku. Dia sibuk memegangnya di telapak tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Dia tercengang melihat pemandangan itu. Mungkin saat telapak tangan saya berada di atas ponsel,
saya tidak sengaja menyentuh beberapa tombol, dan kini sebuah gambar muncul di layar. Itu adalah foto grup dengan kursi taman sebagai latar belakangnya. Wanita itu sedang duduk di atas keranjang, sedangkan sarang yang indah dan intim ada di pelukannya. Senyuman kedua orang itu hangat dan manis. Mengejutkan Siatong seperti dua kacang polong di gambar. Dia menjabat tangannya dan terus menunjuk ke gambar berikutnya. Kali ini, ada pria lain yang berdiri di belakang keranjang. Ada rasa malu dan ketidaksabaran di wajahnya, seperti dipaksa masuk ke dalam gambar. Namun di matanya, jelas juga tersingkap sentuhan kebahagiaan. Itu Tuan Coklat, itu Qin banyak. Jika dilihat lebih jauh, masih ada beberapa foto lagi. Ada foto-foto indah dari satu orang, dia dan keluarga 3 orang. Saat itu, sang kekasih terlihat lebih kecil dan lebih muda dari sekarang, dengan senyuman cerah, manis dan riang. Saat ini, ekspresi wajahnya menjadi sedikit kaku karena gemetar. Dia dengan lembut membelai 3 wajah asing di layar dengan tangannya. Kontak di bawah kulit, justru terasa sedikit basah dan hangat. Ternyata memang ada, dia, yang lain. Hanya saja dia, benarkah dia, atau pihak ketiga, aneh lainnya. Kamu adalah ibu, Bu. Aku sangat merindukanmu, begitu juga ayah. Maukah kamu kembali? Aku berjanji akan patuh di masa depan. Aku tidak akan membuatmu marah lagi. Ayah, aku menemukan ibu. Ini ibu. Dia kembali. Petik 2. Kapan aku menghilang? Ibu sudah pergi selama setahun penuh. Waktu, ruang, dan karakter semuanya tampak bertepatan. Yang tersisa sekarang hanyalah sebuah bukti kuat. Buktikan siapa pembohong sebenarnya. Mungkin karena meminum obat itulah Siatong tertidur lelap malam itu. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia masih merasakan sakit di kepalanya. Baru saja bangun, ternyata tangannya masih memegang ponsel. Tanpa sadar, dia membuka manajemen file untuk mencari foto yang dilihatnya tadi malam. Tanpa diduga, itu kosong. Sistem mengatakan, tidak ada apa-apa. Dia seorang Leng, bagaimana bisa? Tekan lagi, tetap tidak ada gambar, hanya kosong. Apa yang sedang terjadi? Dia melihat banyak foto grup tadi malam, di manajemen file. Itu dia, ada Sayang, ada Qin Muzi, ada foto grup 3 orang. Bagaimana cara tidur? Foto-foto itu hilang. Bang, ada ketukan di luar pintu, dan Gu Haoran masuk, apakah kamu sudah bangun? Siatong buru-buru meletakkan ponselnya, dengan samar menjawab ya. Matanya sedikit tenggelam, tapi wajahnya masih ceria, aku akan pergi ke perusahaan dulu. Sarapan sudah di atas meja. Kamu bisa memakannya saat kamu bangun. Ya, jawab Siatong sambil memikirkannya. Dia segera mengangkat selimutnya dan berkata, tunggu sebentar. Dia berhenti dan menoleh, ada apa? Dia ragu-ragu, apakah kamu masuk ke kamarku tadi malam? Dia menggelengkan kepalanya, tidak. Aku kembali ke kamarku tadi malam. Mencium pidato, musim panas Tong terasa leng lagi. Tidak, dia bilang tidak, apa masalahnya? Apa yang telah terjadi? Apakah ada sesuatu yang jatuh? Dia bertanya, tidak. Siatong menjambak rambutnya dan tiba-tiba merasa kesal. Jika di pagi hari tidak ada foto dan dia tidak masuk ke kamarnya tadi malam. Jadi hanya ada 2 kemungkinan. Atau tidak ada gambar di dalam ponselnya, semuanya hanya ilusi atau mimpinya. Atau dia tidak sengaja menghapusnya. Kenapa setiap penjelasannya membuat orang merasa aneh? Karena foto ponselnya, Siatong bahkan tidak nafsu makan untuk sarapan, jadi dia meletakkan begitu saja sumpitnya. Aku mengganti pakaianku dan keluar. Dia tidak ingin pergi ke majalah untuk dimarahi sebelum dia menyelesaikan lukisan yang dia janjikan. Selain itu, dia sedang memikirkan ponselnya. Dia langsung pergi ke sekolah dasar dia pergi ke tadi malam. Saat ini baru jam 11 pagi dan para siswa sudah berada di kelas. Siatong memesan secangkir kopi salju di KFC, minum sambil menunggu anak-anak selesai sekolah. Di tengah minuman, tiba-tiba terlintas di benaknya bahwa dia tidak tahu di kelas dan kelas berapa dia berada. Bahkan sepulang sekolah pada siang hari, aku tidak tahu di mana menemukannya. Mengeluarkan ponselnya, dia memutuskan untuk meminta bantuan ayahnya. Tulis pesan teks, Tuan Qin banyak. Saya, kelas mana sayang? Saya Siatong.
Saya di sini untuk mengiriminya ponsel. Lalu tekan kirim. Untuk waktu yang lama, ponselnya tidak bergetar. Siatong menggigit jerami, matanya tak bergerak menatap ponsel di desktop. Mau tak mau aku berpikir, apakah dia tidak melihat pesan itu sama sekali? Atau terlalu malas untuk kembali? Setiap alasan, biarkan suasana hatinya, entah kenapa rendah. Ketika kopinya hampir habis, dia menundukkan kepalanya. Saat itu, telepon berdering, bukan pesan teks, tapi panggilan telepon. Jantungku berdebar kencang. Dia menutupi hatinya dan menekan tombol jawab, berpura-pura tenang, Tuan Qin. 3 kelas dalam setahun, jawabannya sederhana dan jelas, tanpa sepatah kata pun. Oh, lalu dia tidak tahu harus berkata apa. Hanya ada rapat, katanya. Apakah dia menjelaskan padanya? Jelaskan mengapa dia tidak segera membalas pesannya. Aku tidak bisa mengirim pesan. Dia menambahkan, puff, seteguk kopi terakhir Siatong keluar. Apakah dia hominid? Tiba-tiba tidak dapat mengirim pesan teks. Bagaimana dia bisa bertahan di era informasi ini? Dia juga tampak malu, kamu di mana? Di gerbang sekolah, menunggu kelas selesai. Dia menjawab dengan jujur, sangat baik. Dia selesai dan segera menutup telepon. Bunyi bip mekanis, Siatong menatap ponselnya, tertegun. Hah, oke, lalu menutup teleponnya tanpa berkata apa-apa. Apakah pria ini mengerti sopan santun atau tidak? Kaisar bangkit, Qin Muci tiba-tiba berdiri, dan dengan cepat mengambil jas yang tergantung di kursi. Ni Seng, yang memberinya laporan, tertegun, Musao, apakah kamu ingin keluar? Dia mengangguk, tidak berhenti selama setengah detik, dan membuka pintu kantor. Ni Seng dengan cepat memanggilnya, Musao, pada jam 1 siang, Anda ada janji dengan Profesor Lu untuk membicarakan tentang pusat penelitian obat. Profesor Lu telah terlibat dalam penelitian obat-obatan selama beberapa dekade dan merupakan profesor yang sangat senior di bidang ini. Qin Mucai telah lama berhubungan dengannya, berharap dia akan dipekerjakan oleh Kaisar Seng untuk menjadi kelompok peneliti pertama di pusat penelitian. Saya sudah membuat janji berkali-kali sebelumnya, tapi saya melewatkannya karena berbagai alasan. Kali ini, tidak mudah bagi kedua belah pihak untuk punya waktu, tapi Qin Muci akan pergi sekarang. Ada yang harus kulakukan saat ini. Dia menoleh tanpa ragu, jadi pertemuan itu dibatalkan. Ni Seng tercengang. Dia berhenti sejenak, ingatlah untuk meminta maaf padanya demi aku. Ia tidak lagi tegas dan keras seperti dulu ketika menangani urusan masyarakat. Bila perlu, dia akan tetap bersikap low profile dan membiarkan pihak lain merasa tulus. Ya, sekolah dasar Loyang, 3 kelas setahun. Xia Guoguai telah mengemasi buku pelajarannya dan bersiap untuk makan malam. Hu Sue, seorang teman baik, berlari mendekat dan berkata dengan marah, sayang, Wang Lei itu keterlaluan. Sejak dia kalah dalam pertarungan denganmu terakhir kali, dia sangat tidak rela. Ada rumor di mana-mana bahwa ayahmu dan ibumu sudah bercerai, dan bahwa kamu adalah anak liar tanpa ibu. Wajah kecil Hu Sue yang marah membengkak, marah karena teman baiknya difitnah seperti ini. Apa? Xia Guoguai mengangkat alisnya, di mana 8 monster jelek itu. Di koridor lantai 1, Xia Guoguai mendengar kata-kata itu, segera berbalik dan berjalan dengan marah menuju pintu. Hu Sue memeluknya dan ragu-ragu untuk berkata, sayang, mereka memiliki beberapa anak laki-laki. Meskipun terakhir kali Pato dan Wang Lei bertarung ketika terlihat heroik, itu benar-benar membuatnya terkejut. Tapi Wang Lei sendirian saat itu, tapi kali ini dia adalah sekelompok anak laki-laki. Tampaknya mudah menderita kerugian dengan menjadi anak baik. Apa yang Anda takutkan? Sayang kecil mengepalkan tangannya, mereka berani memfitnah ibuku seperti itu, aku harus membuat mereka membayar harganya. Dengan itu, Hu Sue berlari keluar, berdiri di tempat yang sama, samar-samar merasa tidak enak. Karena takut teman kecilnya akan menderita, dia segera menindaklanjutinya. Di koridor lantai pertama, Xia Guoguai melihat beberapa anak laki-laki Bao berdiri di dekat jendela. Dia menghentakkan kakinya dan berjalan mendekat, Wang Erlei, kenapa aku tidak cukup mengajarinya terakhir kali, dan dia mulai gatal lagi. Anak laki-laki kecil bernama Wang Lei menjadi pucat pasi saat melihatnya. Sibuk bersembunyi di balik anak laki-laki jangkung lainnya. Tidak ada yang disembunyikan, hanya gadis yang Bao. Anak laki-laki jangkung itu membawanya keluar, lalu dengan malas berdiri di depan Xia Guoguai. Minggir,
Siatong meraung, saya ingin menyelesaikan rekening dengan Wang Erlei. Aku bosnya. Jika kamu ingin memberinya pelajaran, kamu harus menjatuhkanku dulu. Kamu sayang sangat marah, tapi melihat anak laki-laki yang jelas-jelas lebih tinggi kepalanya dari dirinya, jika dia terus bertarung, dia hanya akan menderita. Saat ini, Husue telah berlari, meraih lengan Sayang dan berkata, "Sayang, ayo pergi dulu dan cari gurunya." Aku sedikit bimbang, tapi aku tidak menyangka itu. Pahlawan wanita pemberani dan tak kenal takut seperti apa aku saat kamu menjadi Xia Guai. Ternyata dia hanyalah seorang pengecut. Dia penuh dengan sarkasme. Di sekitar lingkaran anak laki-laki juga membujuk, pengecut. Pengecut, pengecut. Dia mengepalkan telapak tangannya. Dia tidak tahan. Kalian hanyalah sekelompok wanita penggosip yang hanya tahu cara mengunyah lidah mereka di belakang. Tidak, kalian bahkan bukan perempuan. Wajah anak laki-laki jangkung itu berubah. Di mana kita bicara? Seorang ibu, siapa yang tidak tahu tentang sekolah dasar loyang? Kamu tidak punya ibu. Marah sulit untuk dihentikan, dengan patuh melepaskan tangan Husue, huhuhu ke depan, sebuah tinju melambai melewatinya. Aksinya begitu cepat sehingga sebelum dia sempat bereaksi, dia mendapat pukulan yang kuat. Beraninya kamu memukulku, kaulah yang mengalahkanku. Musim panas dengan patuh memotong pinggangnya, matanya yang marah menatap bulat. Di sudut koridor, Siatong melihat merek kelas dan mencarinya. Permisi, dia menangkap seorang anak laki-laki dan berkata, di mana kelas 3 dalam setahun. Bibi, itu di lantai 2, anak kecil itu menunjuk ke kepalanya dan menjawab dengan sopan. Siatong, sibuk berterima kasih, melanjutkan ke atas, yang diharapkan baru saja keluar dari tangga, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia telah memikirkan si kecil kesayangan yang berdiri di koridor, dan sekelompok besar anak laki-laki yang terlihat sangat galak sedang berkonfrontasi. Apa yang terjadi? Dia ragu-ragu untuk berjalan melewatinya dan mencoba membuka mulutnya, sayang. Begitu dia mengatakan ini, sekelompok anak laki-laki yang telah menatap Xia Guai segera menyapu ke belakang dan menatapnya. Nah, pertama kali dia ditonton oleh begitu banyak orang heteroseksual, dia mengira nyali begitu besar. Siapa yang menyangka, matanya yang cerah, volumenya dinaikkan, dan berminyak manis memanggil, Bu. Lalu dia menerkamnya. Siatong tanpa sadar membuka lengannya dan memeluknya. Apa yang sedang terjadi? Ketika sekelompok anak laki-laki melihatnya, mata mereka terkejut dan hampir jatuh ke tanah. Sayang terus menggosok lengannya, suaranya tidak besar atau kecil, hanya bisa membuat semua orang mendengarnya. Bu, aku sudah lama menunggumu. Apakah kamu di sini untuk mengajakku makan siang? Tindakan intimnya terlalu natural, seolah dia dilahirkan untuk menjadi seperti ini. Suasana hati Siatong terpengaruh. Dia menyentuh kepalanya dan berkata, "Iya." Mata Xia Guai bersinar, luar biasa cerahnya, karena kata-katanya yang tidak terduga. Dia berbalik dan berkata kepada sekelompok anak laki-laki Bao di belakangnya, "Yah, aku bilang aku punya ibu. Kalian wanita penggosip yang hanya tahu cara membuat masalah, senandung." Anak laki-laki itu masih sok, hanya kepala yang tinggi bocah itu kembali kepada Tuhan, mengejek dan berkata, "Siapa yang tahu jika kamu Xia Guai berbohong? Maksudku, wanita yang mengantarkan makanan di rumah adalah ibu." Wanita pengantar barang. Siatong tanpa sadar menyentuh wajahnya, dia mengalami perubahan seperti itu. Yusia dengan patuh marah, "Kamu memfitnah orang, dia jelas-jelas ibuku." Tapi selain kata-kata pucat atau tidak baik ini, dia benar-benar tidak dapat menemukan bukti apapun untuk membuktikan bahwa Siatong adalah ibunya. Saat ini, sepasang telapak tangan besar tiba-tiba terulur dari belakang, memegang telapak tangan Siatong, terbungkus erat, lalu dia menariknya ke atas dan memeluknya. Siatong terkejut, ini baru diketahui, Qin Muci sudah tidak tahu kapan harus berjalan ke sisinya. Bibir tipis mengerucut menjadi garis radian sederhana, dari sudut pandangnya di masa lalu, sisi itu selalu sempurna, orang tidak bisa melihat ke bawah. Lihat ayah, musim panas yang cantik juga terkejut karena menutup mulutnya. Benar-benar kejutan, benar-benar kejutan. Di hari kerja, ayah jarang datang menjemputnya dari sekolah, apalagi datang menemuinya di siang hari. Hari ini, dia berada di sekolah dan bertemu ayah dan ibu secara bersamaan. Bagaimana caranya? Dia terharu hingga menangis. "Kamu." Siatong membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa.
Dia tiba-tiba mendekatinya dan membuatnya kaku. Jantungnya serasa melompat keluar dari dadanya. Mata Qin Mucai menyapu lingkaran anak laki-laki itu dengan tajam dan bertanya dengan lembut, "Sayang, apakah ini semua temanmu?" Musim panas sayang dingin, tidak menjawab. Dia langsung menuju ke kepala anak laki-laki jangkung di depan, putra kedua Taipan Media, Tuan Su Zhengsheng, senang bertemu dengan Anda. Dia meraih tangannya. Di balik lingkaran anak laki-laki, aura Qin Mucai terlalu mengintimidasi, dan satu demi satu ketakutan konyol. Hanya anak laki-laki di kepala yang masih tenang. Meskipun dia masih muda, dia tidak memiliki rasa takut dan dingin sedikit pun. Qin Muci berkata sambil tersenyum, "Saya sudah lama sibuk. Saya belum bisa mengunjungi Tuan Su. Tolong sapa dia untuk saya. Katakanlah Qin Muci dan istrinya akan mengundang dia untuk makan malam suatu hari nanti. Saya harap dia akan menghargainya." Di taman bermain, Xia Guoguai sangat pengap sehingga dia tidak bisa melakukannya. "Ayah, kamu sangat tampan sekarang." Dia memegang pakaiannya dengan penuh kekaguman, "Kamu tidak tahu berapa banyak anak laki-laki bau yang ada sekarang. Hasil dari melihatmu, satu persatu wajah ketakutan menjadi putih. Terutama pemimpin Su Junhao, aku pernah melihatnya tidak bahagia untuk waktu yang lama. Dia baru saja memiliki wajah bau hahaha." Qin Muci menggendong putrinya dan menggelengkan kepalanya, "Sepertinya aku terlalu terbiasa denganmu pada saat-saat biasa. Aku sudah memberitahumu banyak kali, jangan terlalu impulsif saat kamu di sekolah. Hati-hati membuat terlalu banyak musuh, dan ayah tidak bisa melindungimu." Xia Guoguai cemberut, "Saya tidak ingin membuat masalah dengan sengaja, oke?" Sekelompok anak laki-laki bau yang terlalu banyak menipu orang. "Jangan percaya kamu bertanya pada ibu. Mungkin itu terlalu halus," ibu hanya berkata tanpa berpikir. Menyadari tatapan mata Qin Muci, Xia Tong sedikit terkejut. Qin Muci menurunkannya, berbalik dan berkata, "Terima kasih tadi." Xia Tong melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa. Saya sangat menyukai bayi ini. Saya sangat senang menjadi ibunya untuk sementara waktu." Dia memperhatikan bahwa matanya redup sejenak. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Suasana tiba-tiba membeku. Keraguan-raguan dan kegelisahan. Dalam rasa malunya, dia ingat tujuannya, perjalanan. Jadi dia menundukkan kepalanya, mengeluarkan ponsel merah muda dari tasnya dan menyerahkannya kembali kepada Sayang. Berkata, "Sayang, saya minta maaf. Saya mengambil ponsel Anda ketika saya pergi kemarin sore. Saya datang ke sini untuk mengembalikannya hari ini." Petik 2. Sayang mengambil telepon, tersenyum manis, "Tidak apa-apa, Bu." Batuk. Xia Tong terbatuk. Cewek ini benar-benar milik ibu. Ini semakin lancar. Tiba-tiba, aneh. Dia mendongak dengan rasa ingin tahu dan bertanya, "Ayah, kamu jarang datang ke sekolah untuk menemuiku. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini hari ini? Apakah?" Dia memutar matanya yang besar dan bulat, "Apakah karena ayah tahu ibu akan datang hari ini, jadi dia datang ke sini secara khusus?" Tanpa diduga, Qin tidak menyangkal, "Ya." Puff. Setelah batuk, Xia Tong hampir keluar lagi. Tanpa sadar menatapnya, tetapi ternyata dia sedang melihat dirinya sendiri. Mata biru tua, seperti air laut dalam, bergolak lapis demi lapis, namun saling memandang, membuatnya gugup untuk tidak berbuat apa-apa. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat arlojinya, "Karena kita semua sudah bertemu, kenapa kita tidak makan bersama?" Xia Tonggang ingin menolak. Dia berkata, "Nona Xia, tidak boleh terburu-buru. Satu kata bisa menghentikannya hidup." Dia tertawa dan mengertakkan giginya, "Tidak, aku tidak akan melakukannya." Restoran itu adalah restoran Sichuan. Ketika dia masuk, Xia Tong sangat senang, karena favoritnya adalah masakan Sichuan yang pedas dan berat. Namun, Qin Muci sepertinya begitu. Kurang nafsu makan dan hanya punya sedikit makanan. Di tengah jalan dia pergi ke kamar mandi. Xia Tong mau tidak mau bertanya pada wajah berminyak Xia Guoguai, "Ayahmu tidak suka ibu pedas?" Xia Guoguai menggerogoti kaki ayam dan mengangguk, "Ayah memiliki perut yang buruk. Dia tidak pernah makan makanan pedas." Xia Tong ragu, mengapa dia memilih restoran ini. "Karena ibu paling suka makanan pedas." Jawabannya cepat. Xia Tong terdiam, dia berpikir untuk kedua kalinya bertemu dengannya. Dia ada di kamar mandi restoran sambil menelan obat. Apakah dia meminum obat perut saat itu? Sepertinya dia sangat manja dan mencintai istrinya. Entah bagaimana,
dia memikirkan foto yang dia lihat di ponselnya tadi malam dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sayang, apakah kamu punya foto di ponselmu? Ya, Siatong bertepuk tangan, sungguh. Sepertinya semua yang saya lihat tadi malam bukanlah ilusi. Foto-foto itu memang ada. Gambar apa itu? Dia bertanya dengan datar. Sayang berpikir sejenak, ini fotoku, milik ibu, ayah, dan grup kita. Dia berhenti sejenak, ibu seharusnya melihatnya kemarin. Dia melakukannya. Wanita dalam gambar itu sangat mirip dengan dirinya. Tepatnya, itu seperti dua kacang polong. Ini sangat menyeramkan. Dia bertanya, apakah kamu tahu bagaimana ayahmu dan ibumu berpisah? Darling menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ketika saya masih muda, saya tidak mengerti. Saat aku menyadarinya, mereka sudah terpisah. Ketika Siatong ingin bertanya, Qin Mucai sudah kembali. Wajahnya sedikit pucat, jelas dia baru saja menelan obatnya. Begitu dia duduk, Siatong berseru, 3 kali makan enak sehari, jangan lupa karena kamu sibuk. Ada juga restoran Sichuan semacam ini. Kaya akan minyak dan garam, yang tidak baik untuk kesehatanmu, kesehatan. Lain kali, ayo ganti tempat. Dia tertegun, lalu tersenyum rendah untuk waktu yang lama, bagus. Siatong menundukkan kepalanya dengan malu, dia juga tidak tahu kenapa tiba-tiba bisa mengatakan ini. Sepertinya ada suara di hatiku. Aku sangat ingin mematahkan dadaku. Sebelum saya dapat bereaksi, saya sudah berbicara. Aneh, sangat aneh. Setelah makan malam, Qin Mucai mengantarnya kembali ke sekolah sehingga dia dapat melanjutkan kelas sorenya. Siatong memandangi sosok ceria yang melompat, dan tiba-tiba berkata, sayang. Musim panas dengan patuh menjawab dengan aneh, Bu, kamu meneleponku. Di mata Qin Mucai, Siatong berjongkok di depannya sambil tersenyum dan berkata, kepanganmu tampak sedikit bengkok. Ibu akan membantumu mengikatnya lagi. Dengan patuh jangan meragukannya, dia mengangguk manis, bagus. Lalu dia membalikkan badannya. Siatong berjongkok di belakangnya dan mengendurkan kuncir kudanya yang diikat erat, lalu mengumpulkan dan mengikatnya kembali. Baiklah, dia menepuk pundaknya, belajar dengan giat. Dengan baik, dia mengangguk dengan berat. Siatong berdiri dengan tinju di tangannya, dan wajah tersenyumnya tampak bermartabat. Qin Mucai menghampiri dan berkata, mau kemana? Sampai jumpa, saya bisa naik bus sendiri. Dia tidak memaksa, hati-hati di jalan. Saat ini, tidak ada seorang pun di dalam bus. Siatong menemukan baris terakhir di dekat jendela untuk duduk, telah mencubit keringat di telapak tangan, ini terbuka perlahan. Ada 2 rambut hitam lembut di telapak tangan putih. Kali ini, dia tidak mempercayai siapapun. Dia harus mencari tahu kebenarannya sendiri. Qin tidak menyangka Profesor Lu Punya telah menunggunya selama 2 jam. Ketika mata serius melihat sosok tak terduga di kantor, dia sedikit terkejut. Melangkah maju, nadanya bukannya tanpa rasa bersalah, maaf, sesuatu terjadi sementara, biarkan kamu menunggu lama waktu. Tidak ada, Profesor Lu baik hati, bagaimanapun juga, tidak ada yang bisa dilakukan di laboratorium hari ini, dan waktu luang juga merupakan waktu luang. Dan asisten Anda sangat cakap. Dia mengatur makan siang untukku dan mengobrol sebentar denganku, jadi dia tidak ingin menunggu lama. Qin Muci memandang Niseng dan berkata, tuangkan 2 cangkir teh. Ya, Profesor Lu pertama kali terlibat dalam psikiatri dan membuat prestasi besar di bidang psikiatri pada usia muda. Kemudian, dia terlibat dalam bidang psikiatri, penelitian narkoba karena saudara laki-laki satu-satunya meninggal karena penyalahgunaan narkoba lebih dari 20 tahun yang lalu. Dia sangat terpukul sehingga dia memulai penelitiannya tentang narkoba. Dia berharap suatu hari nanti dia benar-benar dapat memecahkan substansi iblis yang memanipulasi jiwa manusia, dan menyelamatkan lebih banyak orang miskin dan orang-orang yang tidak bersalah dari kecanduan narkoba. Suatu sore, keduanya mengobrol secara spekulatif, dan banyak ide yang bertepatan. Sebelum dia menyadarinya, saat itu sudah jam 6. Qin Muci ingin menemaninya makan malam, tetapi dia tidak melakukannya karena dia ada hal lain yang harus dilakukan. Sebelum pergi, Qin Mucai tiba-tiba teringat sesuatu dan memanggilnya, tunggu, Profesor Lu, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Qin membuka laci di sisi kanannya, meja dan mengeluarkan botol kaca kecil dengan pil putih di dalamnya. Dia menyerahkannya kepadanya, obat ini disebut iblis.
Saya tidak tahu apakah Profesor Lu pernah mendengarnya. Iblis. Dia berpikir sejenak, baiklah, saya tahu jenis racun ini sangat kuat. Sekali sudah terkontaminasi, sulit untuk menghilangkannya. Dan toksisitasnya akan dengan cepat menyerang lapisan kulit, menghancurkan sel-sel jaringan, sehingga mengakibatkan cacat pada manusia. Semakin banyak Anda merokok, semakin buruk penampilan Anda. Saya telah melihat banyak kasus penggunaan obat-obatan semacam ini di luar negeri, dan banyak pecandu yang akhirnya bunuh diri. Sebagian karena depresi, sebagian lagi karena intoleransi terhadap keburukan. Petik 2. Wajah Qin Muci menjadi gelap, seperti yang dikatakan Gu Haoran. Dia telah cacat dan menderita depresi dalam waktu yang lama. Dia sangat menderita sehingga dia lebih memilih bunuh diri atau bahkan bunuh diri. Dia menarik pikirannya dan melanjutkan, saya mempunyai seorang teman yang dulunya menggunakan setan dan kemudian menyerah selama 1 tahun. Sekarang saya hampir menyerah, tetapi saya kehilangan ingatan. Dalam hal ini, bagaimana saya dapat membantunya memulihkannya ingatan? Amnesia, bagaimana mungkin? Profesor Lu berkata, meskipun setan sangat beracun, ia tidak menyebabkan amnesia. Apa? Qin Muci terkejut. Setan bukanlah obat yang dirancang oleh geng-geng Amerika dan Italia untuk menghukum para pembelot. Toksisitasnya sangat kuat. Kalaupun menyerah, toksisitasnya akan menyerang saraf otak dan merusak struktur otak. Hal ini dapat menyebabkan amnesia, atau bahkan kebodohan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembelot tidak dapat mengungkapkan rahasia organisasi. Jika iblis tidak membuat orang kehilangan ingatannya, apa yang terjadi dengan Xia Tong sekarang? Profesor Lu, apakah Anda yakin? Suara berat Qin Muci, mengapa dia merasa segalanya menjadi semakin menyeramkan dan tidak biasa? Saya yakin, dia menjawab dengan sungguh-sungguh. Saat ini, ponsel Profesor Lu berdering dan dia menekannya. Dia mendongak dan berkata, maaf, murid-murid saya mendesak saya. Saya ada pidato di Universitas C pada jam 7. Jika tidak ada lagi yang perlu ditanyakan, saya pergi dulu. Qin Muci memaksakan senyum, sampai jumpa. Melihat Profesor Lu pergi, dia sendirian di kantor dan merenung dalam waktu yang lama. Di masa lalu, dia membangun segalanya berdasarkan fakta bahwa iblis akan menyebabkan amnesia. Namun perkataan Profesor Lu hari ini seperti pukulan di kepala, yang membuatnya pusing. Iblis tidak kehilangan ingatannya, tapi Xia Tong yang kehilangan ingatannya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah matanya yang tajam sedikit menyipit, dan meledak sedikit? Apakah dia selalu berpura-pura amnesia? Ingat jelas dia, ingat sayang, ingat semuanya, tapi sengaja pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa? Kenapa dia melakukan itu? Benarkah seperti perkataan Gu Haoran bahwa rasa sakit hati ayahnya padanya setahun yang lalu masih membuatnya kesal seperti mimpi buruk? Setelah sekian lama, dia tidak bisa melepaskannya. Dia bersandar di kursinya dan mengusap pelipisnya dengan letih. Tampaknya hanya ada satu penjelasan, dia sangat membencinya sehingga dia lebih suka tidak mengingatnya. Di dalam Land Rover hitam, Gu Haoran duduk bersandar dengan mata terpejam, tampak menganggur. Namun sudut bibirnya yang sedikit mengerucut dan wajah yang tegang jelas menunjukkan kebingungan di hatinya. Jian Ming duduk di samping. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara serak, kamu bilang dia pergi ke rumah sakit untuk identifikasi DNA setelah berpisah dengannya pada siang hari. Ya, Jian Ming ragu-ragu sejenak, saya pikir Nona Xia mungkin telah memperhatikan sesuatu. Jadi dalam proses makan, dia diam-diam mengambil rambut indah Xia dan barang-barang lainnya dan pergi ke rumah sakit. Yah, begitu. Dia masih ringan. Jian Ming sedikit terkejut. Dia tidak mengerti kenapa dia bisa begitu tenang di saat seperti ini. Begitu laporan DNA keluar, Nona Xia akan segera mengetahui bahwa Xia Guai adalah putrinya sendiri. Pada saat itu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Seberapa sering laporan tes DNA keluar? Kalau dipikir-pikir, Pak, diperkirakan sekitar 10 hari. 10 hari. 10 hari kemudian, itu adalah hari di mana dia akan kembali ke Amerika Serikat. Selama dia meninggalkan kota, Qin Muci tidak akan pernah bisa dekat dengannya. Mulutnya sedikit yang, suaranya dingin, aku ingin membiarkannya 10 hari kemudian, benar-benar berakhir dan kepatuhan musim panas adalah gagasan ibu dan anak, bisakah kamu melakukannya? Tuan Gu berarti, kulit kepala Jian Ming mati rasa. Apakah itu terlalu berlebihan? Seharusnya tidak sulit bagi Anda untuk mengubah laporan inspeksi.
Dia membuka matanya dan menatapnya. Jianming menunduk, saya mengerti. Kembali ke rumah, rumahnya gelap. Siatong sambil mengganti sepatu, sambil meraih saklar. Saat lampu menyala, terdengar suara, kembali. Dia terkejut dan berdiri tegak dengan suara keras. Melihat Gu Haoran, dia menepuk dadanya ketakutan, kenapa kamu tidak menyalakan lampu di rumah? Aku takut setengah mati. Dia tidak mengatakan apapun. Dia langsung menghampirinya, mengambil tasnya dan bertanya sembarangan, kemana kamu pergi hari ini? Tidak dimanapun. Siatong mengganti sandalnya dan berkata, saya pergi ke majalah, karena saya dimarahi oleh sisa makanan yang banyak, dan kemudian saya pergi ke KFC untuk makan es krim. Mengetahui bahwa dia berbohong, dia secara naluriah berkata, tidak baik bagi perut jika makan lebih sedikit es. Melihat dia tampak murung dan khawatir, Siatong mendatanginya dan berkata, saya lapar. Apa yang kamu lakukan hari ini? Dia duduk kembali di sofa dan berkata, saya pulang terlambat dan tidak punya waktu untuk memasak makan malam. Ah, Siatong memegangi perutnya dan merasa tertekan. Tapi dia kelaparan. Jika normal, dia akan keluar membelikan makanan ringan atau makan malam untuknya bahkan di tengah malam ketika dia mengatakan dia lapar. Tapi hari ini, dia tidak bergerak, sepertinya suasana hatinya sangat buruk. Apa yang telah terjadi? Apakah ada yang salah dengan perusahaan? Atau apakah dia membuatnya marah? Gu Haoran, Siatong menggoyangkan lengannya, sedikit bingung. Dia tidak suka melihatnya begitu dingin dan ringan. Akhirnya, dia memandangnya dan berkata, aku melihatmu di jalan hari ini. Wajah Siatong menjadi kaku, benarkah? Bersalah dengan kepala rendah, kapan? Di depan restoran Sichuan, nada suaranya masih dingin dan matanya tenang, saya melihat Anda keluar bersama Qin Mucai dan Xia Guoguai. Dengan kata-katanya, kepala Siatong semakin rendah, dan dia sedikit malu. Untuk sementara, maaf. Mengapa kamu meminta maaf padaku? Dia mengusap rambutnya, aku tidak menyalahkanmu. Kamu juga berhak berteman, aku tidak bisa ikut campur. Siatong menunduk dan berkata, aku tahu kamu marah. Seharusnya aku tidak berbohong padamu sekarang. Dia terdiam sejenak, apakah kamu menyukai anak baik itu? Siatong mengangkat kepalanya, tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menanyakan hal ini. Ragu-ragu sejenak, tapi secara naluriah mengangguk, aku sangat menyukainya. Setiap kali aku melihatnya dalam suasana hati yang baik, aku ingin memanjakannya. Dia tertawa, mungkin dia dan saya adalah ibu dan anak di kehidupan terakhir kami. Tidak, mungkin kami adalah saudara perempuan. Wajahnya sedikit berubah, karena kata-katanya, mungkin, kehidupan terakhir adalah ibu dan anak perempuan. Selama ini, dia tidak terlalu percaya pada darah. Jika ada hubungan darah antar saudara, kenapa dia jatuh cinta dengan adiknya saat dia masih kecil? Tapi sekarang, setelah mendengarkannya, dia merasa panik. Kepanikan tak berujung yang bisa melanda orang hidup-hidup. Dengan lengan yang panjang, dia menggendongnya di atas tubuhnya, mengencangkan pinggangnya dengan satu tangan, dan mencubit dagu rampingnya dengan tangan lainnya. Tiba-tiba, Siatong, ayo kita punya bayi. Ada terlalu banyak rasa tidak aman yang tidak bisa dia pikirkan terlalu banyak. Dia memahami titik kematian wanita di depannya, anak itu. Dia tahu bahwa dia jahat, dan dia berpikir selama dia memiliki anak, dia dan dia tidak akan pernah terpisah lagi dalam kehidupan ini. Sesaat saja, dia akan mencium bibir wanita itu secara langsung. Kebingungannya yang tiba-tiba membuatnya gelisah. Secara naluriah, dia ingin mundur, tetapi dia mengendalikan lehernya dan menekannya ke dekatnya. Dia tahu segalanya tentang dia, dan dia tahu bahwa 2 hari ini adalah masa berbahayanya. Itu sebabnya dia kehilangan kendali. Dia ingin dia memiliki anak, seorang anak hanya antara dia dan dia. Jangan, Siatong panik, hanya bisa mendorong dadanya, ingin membuka jarak antara satu sama lain. Tenang saja, dia membujuknya di telinga, sebentar lagi akan baik-baik saja. Tidak, dia benar-benar takut, Gu Haoran, maukah kamu melepaskan aku? Tidak malam ini, dia tidak bisa. Mengapa tidak? Dia bertanya sambil menurunkan roknya sampai ke pinggangnya. Tubuh Siatong imbang, tetapi masih berjuang untuk kekuatan terakhirnya, gemetar berkata, jangan. Dia mencengkeram bahunya, begitu dalam hingga kukunya hampir menancap di dagingnya. Hampir menangis, Gu Haoran, tolong biarkan aku pergi malam ini, tidak. Dia benar-benar menangis,
dan air mata jatuh di wajah cantik yang mencium lehernya. Dia membeku untuk menghentikan tindakannya, menatap wajah wanita itu yang menangis, tiba-tiba menjadi bingung. Sambil menarik pakaiannya yang berantakan, dia mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Maaf, aku tidak akan menyentuhmu. Jangan menangis. Siatong masih menangis. Awalnya tangisannya kecil dan samar. Pada akhirnya, saya hampir menangis. Dia tidak tahu kenapa dia menangis, hanya merasa sedih sekali. Kenapa dia melakukan ini padanya? Jelas sekali, dia sangat mempercayainya. Dia tahu bahwa dia sangat baik padanya. Dia benar-benar tersentuh oleh perhatiannya yang cermat selama setahun terakhir. Dia juga ingin membalasnya dengan cinta yang sama. Itu hanya perasaan cinta. Itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda miliki jika Anda menginginkannya. Dia menghargainya, tapi tidak mencintainya. Jika itu terjadi sebulan yang lalu, dia mungkin bersedia mengembalikan dirinya sebagai hadiah untuknya. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa. Dia mencoba, tapi tetap tidak bisa. Dia tidak mengerti kenapa, seperti di dalam hatinya, ada suara perlawanan. Suara yang tak henti-hentinya mengingatkannya, tidak. Suaranya begitu sedih hingga dia kesal. Gu Haoran menepuk keningnya, berpikir sejenak, dan mengangkatnya. Karena tindakannya, dia dengan gugup berhenti menangis, tetapi masih terisak, memandangnya dengan salah. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu. Dia berbicara, seolah memberinya janji, seolah mengingatkan dirinya sendiri, di masa depan, tanpa izinmu, aku tidak akan pernah memaksamu. Berjalan dengan tenang ke atas, ke dalam kamar, baringkan dia dengan hati-hati di tempat tidur, tutupi selimut. Dalam kegelapan, dia meraih wajahnya. Namun Siatong tampak ketakutan dan secara naluriah membuka wajahnya. Tangannya terasa kosong. Dia mundur dengan canggung, berjanjilah padaku untuk tidur nyenyak dan lupakan malam ini. Siatong mengencangkan selimutnya dan mengangguk dalam diam. Ketika dia bangun keesokan harinya, dia sudah pergi. Siatong sakit kepala. Dia tiba-tiba kehilangan tidur tadi malam. Saya berguling-guling di tempat tidur selama berjam-jam, dan kemudian saya tertidur saat fajar. Apa yang dia lakukan tadi malam masih mempengaruhi dirinya. Di bawah, dia sudah pergi. Di atas meja ruang makan terdapat beberapa hidangan menyegarkan yang masih hangat. Di kompor listrik dapur, bubur seafood mengepul panas. Aromanya melimpah. Tidak dapat disangkal bahwa dia adalah orang yang sangat berhati-hati. Wanita yang bisa menjadi istrinya akan sangat bahagia. Tadi malam, dia berpikir sepanjang malam. Kenapa dia tidak mencintainya? Yang jelas pria itu, begitu sempurna untuk memenuhi segala fantasi seorang wanita. Tapi bagaimana mungkin dia tidak mencintainya? Itu luar biasa. Setelah semangkuk bubur, dia pergi ke meja makan dan menemukan ponsel baru di atas meja. Ada catatan di bawah ponsel. Hanya ada 3 kata sederhana di catatan itu. Maaf. Setelah memikirkannya, dia meremas catatan itu menjadi bola dan melemparkannya ke tempat sampah. Faktanya, dia tidak lagi marah. Setelah sarapan, dia kembali ke kamarnya untuk menggambar. Ponsel barunya dikesampingkan, tapi dia mendapati dirinya sedikit linglung. Meski di depan kertas, mata selalu melirik ponsel dari waktu ke waktu. Setengah jam kemudian, dia dengan kecewa melemparkan penanya, memegang ponselnya dan meletakkannya di ambang jendela. Tidak ada nomor kontak di ponsel. Siapa yang harus saya hubungi? Dia mengerutkan kening dan berpikir, tetapi serangkaian angka muncul di benaknya seolah-olah sudah terukir sejak lama. Dia terkejut sendiri, karena dia ingat rangkaian angka ini milik Tuan Coklat, Qin Banyaki. Apa yang dia lakukan? Apakah Anda tidak melakukan apapun seperti diri Anda sendiri, menatap ambang jendela? Setelah memikirkannya, menurutku itu konyol. Orang yang serius dan serius seperti dia pasti sibuk dengan segunung pekerjaan. Sebuah pikiran jahat muncul di benaknya. Dia ingin mengganggunya. Aku sudah membeli ponsel baru. Ini nomorku, tulisnya. Tekan kirim, dia harusnya tahu siapa yang mengirim pesan, kan? Kurang dari setengah menit, pesan teks kembali. Hanya sebuah kata, baiklah. Jika dia mengucapkan 2 kata lagi, apakah dia akan mati? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Bekerja, 1 kata lagi kali ini. Seperti yang diharapkan dari pekerjaannya, garis hitam di atas kepala Siatong, saya mengganggu Anda. Tidak buruk.
Menghadapi layar, wajah Siatong penuh dengan ternak. Betapa berharganya dia. Dia sangat tertekan sehingga dia membuang ponselnya ke samping. Dia tidak ingin menempelkan wajah panas pada pantat dingin seseorang. Dia mengambil kuasnya, senandung, dia juga sangat sibuk. Oke. Suara pesan teks itu mengingatkanku lagi bahwa dia bukan burung. Setengah menit, 1 menit, 2 menit berlalu. Dia akhirnya menjatuhkan penanya dan menempel di wajahnya sambil meraih ponselnya. Apakah kamu ada waktu luang pada siang hari? Dia bertanya. Begitu hatiku kosong, aku mulai melompat. Dia berpura-pura kembali dengan tenang, apa yang kamu lakukan? Aku ingin mengajakmu makan malam. Dia menjawab dengan jujur. Siatong menekan tangan ponselnya dengan kaku, memikirkan api yang dikirimkan Gu Haoran tadi malam. Sepertinya dia sangat keberatan. Dia sering bersama Qin. Membaca ini, dia menjawab tidak. Pada siang hari rekan-rekan majalah menyuruh untuk berkumpul. Pihak lain terdiam selama lebih dari 1 menit, lalu kembali dengan sebuah kata, baiklah. Melihat kata itu, hati Siatong tiba-tiba menjadi berat. Kamu juga harus makan tepat waktu, jangan makan yang terlalu mengasyikkan, baik untuk perutmu. Dia menekan kirim. Di ruang konferensi Tiseng, lebih dari selusin pemegang saham mengadakan pertemuan mengenai pengaturan tindak lanjut pusat penelitian obat. Qin Mucai duduk di depan takhta, sementara Niseng berdiri di sampingnya. Sejak awal, Niseng menyadari ada yang tidak beres dengan bosnya. Pada pertemuan biasa, Qin akan mendengarkan pidato semua orang dengan penuh perhatian, dan kemudian memberikan nasihat yang paling tepat. Tapi hari ini, dia jelas-jelas linglung. Kepalanya menunduk, mulutnya tersenyum, tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan ketika sutradaraan mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan aransemennya dan meminta pendapatnya, butuh waktu lama baginya untuk pulih. Niseng penasaran dan semakin dekat. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan saat ini, dia tercengang. Bosnya, bahkan menyembunyikan tangannya di bawah meja konferensi, mengirim pesan. Itu luar biasa. Dia ingat Qin Muzi sangat efisien, dan satu-satunya fungsi ponselnya adalah untuk melakukan panggilan. Ia selalu meremehkan dan malas mengeksplorasi lebih banyak fungsinya. Dalam benaknya, dibutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk menyelesaikan suatu urusan yang bisa diselesaikan dalam 1 menit melalui panggilan telepon. Apakah Anda ingin mengirim pesan kepada saya? Itu sakit. Saat ini, pria yang selama ini dibanggakan dengan ketenangan dan akal sehatnya, sedang melakukan perilaku paling sakit. Niseng terbatuk, apa yang harus dilakukan? Dia sangat ingin tertawa. Qin Mucai sepertinya memperhatikan matanya. Dia melihat kembali padanya, mengambil kembali ponselnya dan melanjutkan pertemuan. Tapi Niseng tahu bahwa bosnya tidak bisa mengadakan pertemuan lagi. Setelah pertemuan tersebut, Qin Mucai bertemu dengan karakter yang tidak dapat dia bayangkan di kantornya Qiao Rao Rao. Dia berdiri di dekat jendela Prancis, memandang segala sesuatu di depannya dengan rasa ingin tahu. Mendengar pintu berdering, dia segera menoleh, senyuman tersanjung muncul di wajahnya. Qin Mucai, kamu kembali. Qin Mucai berbalik dan meminta Niseng mundur. Lalu dia menutup pintu dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Suaranya tidak lagi konsisten, dingin, keras, agak lembut. Faktanya, beberapa hari yang lalu di Villa Taman Danau, dia marah padanya dan menyesalinya. Dia mengerti bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, dan Qiao Rao hanya mengkhawatirkannya. Qiao Rao mendatanginya, menundukkan kepalanya dan berkata, ayah sudah memberitahuku tentangmu. Dia sangat menyesal mengatakan, hari itu jelas tahu kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, aku masih ingin bertanya padamu, maaf sekali. Tidak ada apa-apa, Qin berkata, saya tidak memperhatikannya. Hari itu, saya juga salah. Qiao Rao terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba bertanya, Tuan Qin, Anda pernah berkata bahwa Anda sama dengan saya. Dengan bodohnya Anda memasukkan uang ke mesin penjual otomatis yang rusak. Dia berhenti sejenak, dan mesin penjual otomatis yang terus kamu masukkan koin, apakah itu Siatong? Ya, dia tidak ingin menipunya. Qiao Rao begitu sulit sehingga dia bisa terus bertanya, sayang itu juga kamu dan anaknya. Dia diam dan mengangguk, karena sesuatu terjadi padanya, dia tidak mengingat banyak hal. Jangan sebutkan itu di depannya. Qiao Rao menundukkan kepalanya, suaranya lebih rendah, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, saya tahu. Tiba-tiba,
dia teringat pada pria yang muncul di restoran hari itu dan berseru, pria itu adalah, dia teringat bahwa pria itu sangat tampan dan berdiri di sampingnya saat itu. Mereka tampak sangat gugup dan khawatir terhadapnya, dan mereka terlihat sangat dekat. Itu tidak akan terjadi, dia bersamanya sekarang. Nada bicara Qin Muci ringan. Kiao Rao terkejut mengangkat kepalanya, istrimu dan pria lain bersama-sama, kamu tidak akan cemburu. Dia tertawa, cemburu, tapi aku tidak ingin menyakitinya. Jika dia benar-benar amnesia, begitu dia dengan egois ingin dia mengingatnya, aku khawatir dia akan mengingat mimpi buruk setahun yang lalu dan memperburuk depresinya. Tapi jika dia berpura-pura amnesia, maka dia tidak bisa dekat dengannya. Menurutnya itu bagus sekarang, menjaga jarak yang tepat. Cukup baginya untuk melihatnya dari waktu ke waktu dan mengetahui bahwa dia baik-baik saja. Bahkan jika ada pria lain di sekitarnya, dia dapat memaksakan dirinya untuk tidak melihat, tidak berpikir. Kiao Rao menggelengkan kepalanya dan sepertinya tidak dapat memahami kata-katanya. Kalau begitu, apakah kamu masih mencintainya sekarang? Dia menanyakan pertanyaan terakhir. Dulu dan sekarang, aku akan selalu mencintaimu. Dia terkejut dengan jawabannya. Jika dia ditakdirkan untuk meninggalkannya, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa jatuh cinta dengan orang lain di masa depan. Jadi begitu. Kiao Rao tersenyum dan menepuk pundaknya, Tuan Qin, ayolah, aku mendukungmu. Keluar dari Diseng, dia telah mengambil keputusan. Setahun yang lalu, dia tidak mendapatkan cincin yang diminta pria itu untuk diberikan padanya. Setahun kemudian, dia harus membantunya, memakai cincin itu lagi, dan membuat janji cinta. Laporan identifikasi DNA keluar lebih cepat dari yang diharapkan. Namun seminggu kemudian, Siatong diberitahu untuk pergi ke rumah sakit. Ekspresi dokter itu agak menyesal, maaf, Nona Xia. Setelah penilaian profesional, kecil kemungkinan Anda dan Nona Xia Guogue menjadi ibu dan anak. Sambil memegang laporan penilaian, Siatong duduk di koridor untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa mengatakan apa yang aku rasakan, sedikit sedih, sedikit kecewa, tapi lebih menyesal. Aku benar-benar minta maaf, lagi pula dia sangat menyukai anak itu. Tetapi jika dia benar-benar ibunya, jika itu benar, dia berpikir, dia seharusnya lebih marah daripada bahagia sekarang. Dia akan membenci pria yang sengaja berbohong dan menyembunyikannya. Untungnya, dia tidak menipunya. Untung, dia menerima laporan identifikasi di tasnya dan keluar dari rumah sakit. Ketika dia naik bus, dia tiba-tiba merindukan anak itu. Lusa, dia akan kembali ke Amerika bersama Guhaoran. Selama 3 bulan ke depan, dia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya. Apa yang harus dilakukan? Dia merasa sedih memikirkan hal itu. Nona, apakah kamu akan melanjutkan atau tidak? Ketika sopir bus melihatnya berdiri di depan pintu dengan linglung, dia merasa cemas. Dia baru saja kembali, malu untuk mengatakan, maaf. Lalu turun, tunggu sampai belakang bus lain dengan arah berbeda, naik, gesek kartu. Dia berpikir, bahkan sebagai teman biasa, dia harus mengucapkan selamat tinggal. Sekolah dasar Loyang, sekarang waktunya untuk menyelesaikan sekolah. Xia Guogue mengambil tas sekolahnya dan sedang memikirkan ruang kelas ketika teman baiknya Hu Sue berlari. Guai, ibumu datang untuk mengambilnya. Apakah ibu ada di sini? Si kecil sayang dengan senang hati meninggalkan tasnya dan berlari keluar. Di koridor pintu kelas, Siatong menggendong punggungnya untuk melihat lukisan pena berwarna yang dipajang di jendela. Tiba-tiba aku merasakan hembusan angin di belakangku, lalu aku dipeluk erat oleh sebuah tubuh. Suara lembut terdengar, Bu. Siatong tersenyum dan menundukkan kepalanya. Selain Xia Guogue, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dia berjongkok, menyentuh rambut lembutnya dan bertanya, apakah sekolah sudah selesai? Apakah ibu di sini untuk menjemputku dari sekolah? Tanda tanya petik 2, baiklah. Siatong berkata, hari ini, ibu mengundangmu makan malam. Oh, benarkah? Dengan patuh menunjukkan ekspresi menantikan yang baik, ibu itu menungguku, aku masuk untuk mengambil tasnya. Kata Siatong sambil tersenyum, pergi. Begitu dia memasuki kelas, Xia Guogue mengeluarkan ponselnya dan menekan serangkaian angka, tapi dia tertawa di dalam hatinya. Ayah bodoh, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Terserah kamu jika ibu menangkapmu. Siatong memimpin dengan patuh keluar dari gerbang sekolah, tapi tiba-tiba dia tidak bergerak,
sepasang mata bulat berlarian, sepertinya sedang mencari sesuatu. Apa masalahnya? Dia bertanya. Tidak, bukan apa-apa. Dia menghindari tatapannya, jelas-jelas berbicara. Siatong mengerutkan kening, curiga, sangat mencurigakan. Dua orang di depan pintu, berdiri sekitar 5 menit, sebuah mobil bisnis mulus tiba-tiba berhenti di depan gerbang sekolah. Di malam yang gelap, bodi mobil berwarna hitam diselimuti perasaan misterius. Mobil ini Siatong mencubit hati berikutnya, menahan beberapa untuk menonjolkan suasana hati, mencoba berpura-pura menjadi alami dan tenang. Pintu terbuka, dan sosok familiar itu turun dari mobil. Ketika dia melihat pengunjung itu, Xia Guoguai terkejut dan berseru, "Ayah." Kemudian, sambil memegang tangan Siatong sepenuhnya, dia berlari ke arah pria itu dan mengangkat kepalanya. Dia sangat bahagia. "Ayah, ayah datang menjemputku dari sekolah. Aku tidak bermimpi, kan? Sayang, aku sangat senang." Qin Muzi menutup bibirnya dengan tangannya dan terbatuk dengan canggung. Matanya secara tidak sengaja menyapu tubuhnya. "Kebetulan sekali," dia berkata. "Kebetulan sekali." Siatong juga tersenyum pada San San, bagi mau dia merasa itu bukan suatu kebetulan. Dada sesak, seperti dikhianati. "Ayah." Xia Guoguai menjabat tangan Qin Mucai dan meninggikan suaranya, "Ibu ingin mengundang Guoguai makan malam. Kamu bisa ikut denganku." Dia melihatnya. Xia Guoguai memandangnya dengan pemahaman yang mendalam, "Ibu tidak keberatan. Ayah, maukah kamu ikut dengan kami?" Siatong meraba rambutnya, bagaimana bisa? Kali ini, dia pasti dan pasti, dia dikhianati oleh Xia Guoguai, gadis itu. Tapi di dalam hatinya ada sedikit kegembiraan, sepertinya dia sudah menantikan pertemuan seperti itu. "Apa yang ingin kamu makan?" Di dalam mobil, dia mengenakan sabuk pengaman dan berbalik bertanya. Siatong berpikir sejenak, "Ada restoran Kanton baru di persimpangan di depan kita. Tampaknya sangat terkenal. Saya selalu ingin mencobanya. Mengapa saya tidak pergi ke sana hari ini?" Dia berbohong. Dia selalu menjadi pemakan berat. Faktanya, dia tidak terbiasa dengan masakan Kanton yang paling ringan di antara 8 masakan utama. Tapi perutnya sakit dan dia tidak ingin membuatnya merasa buruk. Dia memakai sabuk pengamannya dan berkata, "Oke. Selama makan, baik dia maupun dia tidak banyak bicara." Dia selalu menjadi orang yang pendiam dan tertutup, dan dia tampak sedikit kaku karena lusa. Untung saja di tengah-tengahnya selalu ada candaan lucu dan kocak, namun suasananya tidak terlalu malu. Baru setengah makan, Sayang tiba-tiba tertarik dengan seorang koki pastry di tengah restoran, yang sedang membuat piring kue. Dia pergi melihatnya dengan rasa ingin tahu. Jadi di meja, hanya dia dan dia yang tersisa. Hati Siatong sedikit bingung, kepalanya tertunduk bahkan tidak berani menatapnya. Atau apakah dia orang pertama yang memecah keheningan Chen? Mengapa kamu tiba-tiba berpikir untuk pergi ke sekolah untuk menjemput gadis yang baik hari ini? Perasaannya selalu tajam dan mengerikan. Sejak dia melihatnya di gerbang sekolah, dia merasakannya tidak biasa. Siatong meminum seteguk jus dan berkata dengan santai, "Karena aku harus pergi." "Pergi." Dia mengambil sumpitnya erat-erat, menatapnya, suaranya sulit keluar dari tenggorokannya, "Kemana harus pergi?" Siatong bersandar di kepalanya dan berkata dengan sangat tertekan, Aku harus kembali ke tempat asalku. Aku akan kembali ke Amerika." "Mengapa kembali?" Begitu dia bertanya, dia menyadari ketidaksopanannya. Untungnya, dia tidak peduli. "Anda tahu, saya sakit selama setahun penuh. Kali ini, saya akan kembali menjalani perawatan selama 3 bulan terakhir, tapi tidak masalah, aku akan kembali dalam 3 bulan. Bisakah kita tidak pergi?" Dia memandangnya dan ingin bertanya. Tapi aku tidak bisa bertanya. Sebelumnya, meskipun dia tidak mengingatnya, dia melupakan segalanya antara dia dan dia. Dia hampir tidak bisa menghibur dirinya sendiri, setidaknya dia masih di sisinya, setidaknya dia bisa melihatnya dari waktu ke waktu, mengetahui segalanya tentang dia. Tapi sekarang, dia pergi. Hati, seperti lubang, angin dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari segala arah dingin. Semuanya jatuh ke dasar dalam sekejap. Di rumah sakit mana? Dia menunduk dan menyesap tehnya dengan santai, "Mungkin aku akan melakukan perjalanan bisnis ke Amerika dalam beberapa bulan ke depan." Ngomong-ngomong, sampai jumpa. Rumah sakit mana? Siatong secara naluriah ingin bersembunyi. Rumah sakit tempat dia dulu dirawat terutama merawat pecandu narkoba dan pasien gangguan jiwa.
Dia tidak ingin dia tahu bahwa dia dulunya tak tertahankan. Belum yakin. Jangan khawatir, aku akan menghubungimu segera setelah aku menetap di sana, katanya sambil tersenyum. Matanya agak dalam. Untuk sementara, bagus. Saat saya keluar dari restoran, bunganya sudah mekar sempurna. Lampu neon terang, malam yang agak dingin ini, menurut kabur dan menawan. Qin Muzi membawa bayi yang sedang tidur itu ke bagian belakang mobil dan menutup pintu. Xia Tong melambai padanya, kalau begitu aku pergi dulu. Qin Muzi mengangguk, lalu dia diam. Dia memanggilnya, tunggu sebentar. Xia Tong bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada hal lain. Dia berhenti sejenak, saya dengar Anda kehilangan ingatan. Xia Tong merasa kepalanya malu, iya, lebih baik tidak keluar, hal-hal buruk menyebar ribuan mil. Kamu benar-benar tidak ingat apapun sebelumnya. Memikirkan kata-kata Profesor Lu, dia menatap tajam ke matanya. Berlari di pasar selama bertahun-tahun, dia yakin bahwa dia cukup tajam untuk melihat seseorang dengan mudah. Apakah dia berbohong? Dengan baik, Xia Tong dengan sungguh-sungguh berkata, saya benar-benar tidak ingat sama sekali. Dia juga tampak sangat kesal, sebenarnya, saya terkadang bertanya-tanya orang seperti apa saya ini. Tapi menurut saya itu tidak begitu baik, teman baik, bagaimana Anda bisa menggunakan narkoba? Tidak, kamu baik-baik saja. Dia berseru. Menyadari tatapan bingungnya, dia menjelaskan, sifat manusia mudah terungkap dari setiap kata dan tindakan, dan sulit untuk diubah setelah ditetapkan. Anda membuat saya merasa baik sekarang, yang berarti saya dulu merasa sama baiknya. Coklat, kamu pandai bicara. Aku tidak berbohong padamu. Dia serius. Xia Tong tertawa dan menunjukkan gigi putihnya. Dia melihat arlojinya dan berkata, sudah larut malam. Sudah waktunya aku pergi. Dia melambai padanya, sampai jumpa 3 bulan lagi. Selamat tinggal. Sepanjang hari, dia sedikit kesal. Menurut penyelidikan Ni Seng, Gu Haoran membeli tiket pesawat ke Amerika menyatakan paling awal seminggu yang lalu, dan waktu ditetapkan pada jam 10 pagi. Dia tidak mengerti dari mana perasaan tercekik itu berasal. Jelas, dia hanya akan sakit. Jelas, dia akan kembali dalam 3 bulan. Jelas, itu hanya perpisahan singkat. Dia telah menunggu selama 5 tahun. Sekarang hanya 3 bulan, dan dia tidak perlu khawatir. Tapi kenapa? Hanya merasa sangat tidak nyaman. Selalu merasa akan terjadi sesuatu, dia mengusap keningnya, berusaha menenangkan diri, mengusir mereka yang tertekan dalam hati. Dia pasti terlalu sibuk. Dia pasti terlalu sibuk. Pasti begitu kan? Ya ampun. Ketika aku pulang kerja, hari sudah sangat larut dan aku sudah tertidur. Dia mandi, kembali ke kamarnya dan berjuang di tempat tidur selama 2 jam, namun dia masih belum bisa tidur. Saat dia duduk, dia merasakan pikirannya begitu kacau hingga meledak. Buka lacinya, ada botol diazepam yang sudah dimakan setengahnya. Tahun ini, dia berada di bawah banyak tekanan, dan tidurnya kurang nyenyak. Malam yang tak terhitung jumlahnya, dia mengandalkan ramuan putih ini, nyaris tidak membiarkan dirinya tenang. Tapi tubuh manusia sangat aneh. Pada awalnya, 1 tablet bisa membuat mereka tertidur hingga subuh. Nanti mereka butuh 2 atau 3 tablet. Serakah itu seperti cinta. Pagi-pagi sekali, dia dibangunkan oleh dering ponselnya yang membingungkan. Dia duduk, otaknya bercampur rasa sakit, dan sepertinya 6 obat tidur itu berhasil. Sekarang, dia hanya merasa otaknya sangat sakit hingga dia ingin memotongnya. Dalam keadaan linglung, dia meraih ponselnya, menekan tombol jawab dan menempelkannya ke telinganya. Suaranya lesu dan lelah, halo. Apakah itu Tuan Qin? Di ujung lain telepon, jelas terdengar suara laki-laki tua. Dia mengerutkan kening pada suara yang familiar itu, seolah dia pernah mendengarnya di suatu tempat. Ya, benarkah? Dia sangat mengantuk sehingga dia bahkan tidak bisa melihat ide penelepon. Saya Profesor Lu. Profesor Lu. Dia bertepuk tangan, tiba-tiba membuka matanya, dan otaknya terjaga. Apa yang bisa saya bantu jika Anda menelepon sepagi ini? Dia bertanya sambil berpakaian. Oh, mengenai pertanyaan yang diajukan Tuan Qin kepada saya malam itu, saya pergi dengan tergesa-gesa, jadi saya tidak memikirkannya dengan cermat. Dalam beberapa hari terakhir, saya dengan cermat membaca banyak kasus pecandu narkoba yang menggunakan setan dan menemukan beberapa masalah. Mungkin itu bisa menjelaskan kebingungan Tuan Qin malam itu. Kebingungannya, ketika dia pertama kali bertemu Profesor Lu 10 hari yang lalu,
dia bertanya kepadanya tentang kehilangan ingatan Xia Tong setelah meminum setan. Saat itu, dia yakin setan tidak akan menyebabkan amnesia, yang membuatnya sangat bingung. Jadi, apakah dia menelepon untuk menjelaskan masalahnya? Dia berdiri dan membuka jendela, mencoba membiarkan angin pagi meniup otaknya yang masih berat, tolong katakan. Setelah melihat banyak data, saya menemukan bahwa banyak pengguna narkoba yang menggunakan setan, sebagian besar mengalami kehilangan ingatan, perhatian yang buruk, dan sering membuat kesalahan kecil yang konyol. Selain itu, respons emosional terhadap berbagai hal akan menjadi setengahnya, berdetak lebih lambat dibandingkan orang normal. Orang yang lebih serius bahkan akan menjadi kacau dan secara bertahap mulai kehilangan semua ingatan mereka, dan mereka tidak bisa keluar dari dunia fiksi mereka. Dia mengepalkan ponselnya dan mendengarkan dalam diam. Saat saya melihat ini sungguh aneh. Karena saya telah mempelajari struktur kimia setan, dan tidak ada bahan di dalamnya yang dapat membuat orang kehilangan ingatan atau menjadi bingung. Jadi saya sempat bingung, sampai baru-baru ini saya bertemu dengan seorang psikopat. Secara kebetulan sehingga saya memikirkannya. Ada apa? Qin Muci bertanya dengan suara yang dalam. Saya pernah memberitahu Tuan Qin bahwa akan ada dua perubahan bagi pengguna narkoba yang menggunakan setan. Pertama, penampilan menjadi jelek. Kedua, karena proses detoksifikasi terlalu lama dan menyakitkan, orang akan menderita depresi sampai batas tertentu. Pasien depresi ringan, selama meminum sedikit obat, kondisi mentalnya sangat membantu. Tapi, dia berhenti sejenak, dalam hal ini, begitu pasien diberi obat berat, efeknya akan sebaliknya. Rasa sesak di dadanya menjadi semakin hebat. Dia menebak sesuatu dengan samar, dan matanya suram. Banyak pengguna narkoba yang mengonsumsi setan akan mengalami depresi karena tidak tahan dengan tekanan detoksifikasi. Karena sangat menyakitkan, mereka akan mencoba melepaskan diri dengan cara lain, seperti melukai diri sendiri, atau bahkan bunuh diri. Tapi itu perilaku tersebut hanya terlihat saat kecanduan narkoba menyerang. Dalam kondisi normal, perilaku tersebut hanya bisa dianggap sebagai depresi ringan. Namun keluarga mereka tidak merasakan hal tersebut, dan bahkan psikolog yang tidak memiliki cukup pengalaman klinis pun tidak merasakan hal tersebut. Mereka menganggap mutilasi diri dan bunuh diri sebagai perilaku yang sangat mengerikan, sehingga mereka salah menilai pasien yang awalnya hanya mengalami depresi ringan sebagai pasien depresi berat, dan mengonsumsi obat-obatan berat secara tidak tepat. Qin Muci menarik napas dingin, jadi maksudmu, temanku amnesia mungkin bukan karena racun setan. Namun karena dia salah memperkirakan kondisinya, dalam pengobatan berat, amnesia dan gejala lainnya mulai muncul. Profesor Lu mengangguk, jadi saya menasihati Tuan Qin, sebaiknya Anda segera menasihati teman Anda untuk mengganti dokter, mengganti balutan, dan memulihkan diri. Pasien dengan depresi ringan bahkan mungkin menjadi bodoh setelah mengonsumsi terlalu banyak antidepresan berat. Tangan terkulai, terjepit erat, dan wajahnya tegang. Jadi itu saja, bagaimana mungkin, dia tidak pernah menyangka bahwa amnesia Xia Tong bukan karena kecanduan narkoba, tapi karena pengobatan yang salah. Ia bahkan sangat kesal karena dia sengaja berpura-pura amnesia, sengaja tidak ingin mengingatnya. Ternyata dia terpaksa kehilangan ingatannya. Dia, tidak sengaja, diberi obat berat, jadi. Tunggu, tidak hati-hati. Dia mengerutkan kening, berpikir sedikit lebih suram. Semua orang yang bersamanya selama setahun terakhir adalah Gu Haoran. Dia kesakitan, menderita depresi, meresepkan obat selangkah demi selangkah, itu harus melalui tangannya. Tidak, meskipun dia tidak terlalu mengenal Gu Haoran, dia masih sangat muda sehingga dia bisa mengembangkan Nes dengan baik. Kemampuannya sungguh luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu berhati-hati, hati-hati, dan strategis sehingga sembarangan meresepkan obat yang salah. Qin Mucai mencubit hatinya dan merasa itu tidak baik. Mungkinkah dia sengaja mengatur semuanya dari awal sampai akhir? Dia takut Xia Tong akan memikirkan segalanya di masa lalu, jadi dia tidak melakukannya dalam waktu lama. Karena anggapan yang berani ini, hati mulai terasa sangat sakit. Kalau begitu, dia tidak akan berani memikirkannya lagi. Dia bodoh, konyol, naif. Jelas bahwa dia hanya perlu menjadi kuat dan mengambilnya kembali darinya, apapun yang terjadi. Tapi dia takut menyakitinya, jadi dia jatuh ke dalam perangkapnya dan mendorongnya ke dalam pelukannya. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki ini telah terjadi. Dia ingin segera pergi ke bandara. Dia tidak boleh membiarkan Xia Tong pergi bersamanya. 3 bulan,
cukup lama untuk mengubah segalanya. Jika Gu Haoran terus meminum obat berat padanya, dia tidak bisa membayangkan seperti apa dia dalam 3 bulan. Cukup konyol untuk melupakan segalanya. Itu konyol. Dia tidak menginginkannya. Saat dia turun, dia mengenakan pakaiannya. Wajahnya penuh ketidaksabaran dan kegelisahan. Ketika pengurus rumah tangga Su melihatnya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan muda, apakah Anda tidak pergi setelah sarapan?" Tidak lagi. Dia segera mengucapkan 3 kata itu dan melangkah ke dalam mobil bisnis yang diparkir di depan gerbang. Sudah terlambat bagi Niseng untuk datang. Dia menginjak mesin dan langsung menuju bandara. Dia ingat Niseng memberitahunya bahwa Gu Haoran membeli tiket pesawat pada jam 10 pagi ini. 10 sial, dia hanya punya waktu setengah jam lagi. Qin Muzi mengemudi dengan tatapan gelisah. Dia terbang jauh-jauh, namun meski begitu, sesampainya di bandara, hanya beberapa menit sebelum pesawat lepas landas. Dia bergegas ke kantor keamanan, tetapi dihentikan oleh 2 anggota staf. "Maaf Pak, pesawat jam 10 ke Amerika telah melewati waktu keamanan, dan pesawat akan segera lepas landas. Jika kamu tidak naik pesawat, kamu bisa pergi ke meja informasi untuk meminta pengembalian dana atau..." "Maaf, aku sedang mencari seseorang." Volume suaranya sangat tidak sabar hingga dia hampir mengaum. Waktu hampir habis. Dia sama sekali tidak ingin mendengar omong kosong apapun. Staf terus menghalanginya tanpa ekspresi, "Maaf, tidak ada yang bisa kami lakukan." Penjaga keamanan menyadari ada sesuatu yang tidak beres di sini dan berdatangan dari segala arah. Terlebih lagi, dia maju ke depan untuk memeluknya, mencoba menariknya menjauh dan menjaga ketertiban adegan. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, jadi dia tidak bisa menjadi baik sama sekali. Ditarik untuk keluar, Qin Muci menjadi lebih cemas dan gelisah. Dalam kebingungannya, dia tiba-tiba berkata, "Saya tahu seseorang di pesawat itu membawa bahan peledak yang mudah terbakar." Begitu kata-kata ini keluar, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi menyesakkan. Staf itu maju ke depan dengan ekspresi serius, "Tuan, tahukah Anda apa konsekuensi dari apa yang Anda katakan sekarang?" Tentu saja, dia tahu bahwa jika dia menciptakan kepanikan sosial sesuka hati, dia akan didenda atau ditahan, atau bahkan dijatuhi hukuman. Tapi sekarang, dia tidak terlalu peduli. Memikirkan bahwa Siatong mungkin akan naik pesawat ini, dibawa ke Amerika Serikat oleh Gu Haoran, dan tanpa sadar diberi obat-obatan berat. Ingatannya semakin buruk, dan kemudian tidak pernah mengingatnya lagi. Dia sangat kesal. Setahun yang lalu, dia melewatkannya. Hari ini, setahun kemudian, dia harus menyelamatkannya. Membaca ini, dia menenangkan diri, "Saya tahu." Stafnya penuh perhatian, ekspresi pria itu serius, dan gaunnya sangat mulia. Ia tidak terlihat seperti pemuda bermasalah sosial, yang suka berbohong dan melakukan sabotase keji. Itu bagus. Staf berbalik, mengambil walkie-talkie dan mengatakan sesuatu kepada pusat pemantauan. Lalu dia berkata kepada Qin Mucai, "Tolong ikuti saya." Beban berat di hati pria itu telah hilang, dan seluruh pria menjadi rileks. Dengan staf, pergi ke gerbang. Penerbangan pukul 10 ke Amerika terpaksa dihentikan karena beberapa masalah khusus, dan penumpang di seluruh gerbong tampaknya merasa tidak puas. Tidak peduli betapa manisnya suara pramugari, ketidakpuasan masih terus meningkat. Di luar pesawat, Qin Mucai selalu dihadang oleh penjaga keamanan dan tidak diperbolehkan naik. Suasana di tempat kejadian lebih bermartabat. Ketua Timan, penjaga keamanan turun dari pesawat dan menggelengkan kepalanya, "Kami telah mencari sasis dari dalam hingga luar, dan kami belum menemukan bahan peledak atau bahan mudah terbakar yang mencurigakan." Pria bernama Ketua Kelompok An mengangguk. "Turun." Kemudian dia menoleh dan menatap Qin dengan penuh kasih sayang, dengan sedikit ekspresi ketidakbahagiaan yang tak terlukiskan, "Tuan, saya sudah mencarinya, dan tidak ada yang Anda katakan. Saya akan menghubungi polisi nanti untuk menangani Anda." "Naik, aku tahu di mana itu." Qin banyak, "Saya bersikeras untuk naik pesawat. Tentu saja, tidak akan ada bahan mudah terbakar." Semua itu hanyalah alasan yang dia buat untuk menunda penerbangan. Kali ini, dia berpikir jernih, meskipun dia benar-benar ingin dihukum karena kejahatan ini, dia juga mengakuinya. Selama dia bisa membawanya, dia akan membayar berapapun harganya. Ketidaksenangan di wajah pemimpin kelompok An menjadi lebih intens. Dia memblokirnya dengan satu tangan, "Maaf, Tuan.
Saya tidak bisa membiarkan Anda bangun. Mohon tunggu polisi di ruang tunggu. Qin Muci mengerutkan kening, dan tiba-tiba membalikkan lengannya yang terulur dengan punggung tangannya dengan sangat cepat. Kelompok wajah pemimpinan menunjukkan sedikit kesakitan. Ketika reaksi datang, pria itu sudah melewatinya dan naik ke pesawat. Hentikan dia! Pria itu berteriak panik. Segera seorang penjaga keamanan bergegas. Pak, Anda tidak bisa naik. Qin banyak saya tidak bisa mengatur begitu banyak, jadi dia menggunakan taktik penangkapan yang murni dan tak tertandingi. Tetapi suatu saat, penjaga keamanan yang kuat jatuh di sampingnya satu demi satu. Saat dia bergegas ke kotak, wajahnya sangat suram sehingga dia bisa memeras air. Di dalam kotak, sudah ada penumpang wanita pemalu yang berteriak ketakutan. Dia mengabaikan, langsung ke dalam, mata yang tajam dengan cepat dan hati-hati akan menyapu wajah satu persatu. Tidak, belum. Dia masuk, seiring berjalannya waktu, terlihat lebih bermartabat. Mengapa tidak, Xiatong, kamu di mana? Ketika langkahnya hampir mencapai kabin hidung, dia berhenti dengan kaku. Dia tampaknya telah mencari seluruh kasus, tetapi dia tidak pernah menemukan sosok yang dikenalnya. Mengapa, Ming Ming, Gu Haoran membeli tiket untuk penerbangan ini? Apa yang terjadi? Ketika dia berbalik dengan pandangan kosong dan ingin mencari lagi, sekelompok orang tiba-tiba bergegas ke depannya. Dan tangannya terpelintir ke belakang, diborgol dengan dingin. Pak, Anda dituduh menyebarkan rumor di tempat umum dan menimbulkan kepanikan sosial. Silakan kembali ke kantor polisi bersama kami. Saat dia dikepung dan keluar dari kotak, dia samar-samar merasa telah dibodohi. Gu Haoran benar-benar lawan yang kuat. Tepat setelah mendengar berita bahwa Qin Mucai ditangkap, Niseng tertegun sejenak, lalu segera berangkat ke kantor polisi. Setelah membayar uang jaminan dan uang jaminan, dia harus berurusan lama dengan polisi untuk mengeluarkannya. Ketika dia keluar, polisi itu masih memasang ekspresi bingung di wajahnya. Pak, apakah ada yang salah dengan bos Anda? Sebaiknya Anda membawanya ke psikiater secepatnya. Kalau tidak sakit, bagaimana bisa kenyang dan pergi ke bandara untuk membuat onar? Dia hanya bisa tersenyum. Dalam ingatanku, Qin Muzi selalu tenang dan bijaksana, kecuali saat menghadapi wanita itu. Di dalam mobil, Qin Muci bersandar di kursinya dan mengusap otaknya yang masih sakit. Niseng menyerahkan secangkir es kopi dan berkata, minumlah sedikit, kamu terlihat sangat buruk. Qin tidak menjawab, langsung bertanya, apakah kamu yakin Gu Haoran membeli tiket pagi? Saya yakin, Niseng berkata, saat itu, saya secara khusus memeriksa melalui hubungan internal. Gu Haoran benar-benar membeli tiket ke California pada jam 10 pagi ini. Apakah itu? Dia mengerutkan alisnya, dan sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya, yang membuatnya memegang telapak tangannya karena ketakutan. Mungkinkah Gu Haoran sedang mempermainkannya? Sengaja membiarkan. Niseng mengetahui bahwa dia membeli tiket pesawat, dan kemudian mendirikan biro untuk membiarkan dirinya menerkam, dan dia memanfaatkan celah ini, telah membawa Xiatong untuk melarikan diri. Brengsek, dia memukul kemudi dengan keras. Kali ini, itu benar-benar kecerobohannya. Sadar bahwa suasana hatinya sedang buruk, Niseng ragu-ragu, Musao, apakah Anda memerlukan saya untuk membeli tiket pesawat ke Amerika? Dia menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Bagaimana orang secerdas Gu Haoran bisa pergi ke Amerika lagi untuk mengejar ketinggalan? Dia takut tadi malam, dia pergi ke tempat lain dengan helikopter dalam semalam, tempat yang tidak bisa dia bayangkan. Dia menutup matanya dan menenangkan dirinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada lebih dari 200 negara dan wilayah yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Apakah dia harus mencari inci demi inci? Memikirkan kata-kata Profesor Lu di pagi hari, ketakutannya semakin kuat. Dia takut, meskipun pada akhirnya dia menemukannya, semuanya sudah terlambat. Villa Yuanchen, Xiatong meminum obat yang diminum Gu Haoran dan pergi tidur lebih awal. Saya harus naik pesawat kembali ke Amerika besok pagi, dan dia selalu mabuk udara, jadi saya harus istirahat yang cukup malam ini. Dan Gu Haoran sedang duduk di ruang tamu, menunggu sesuatu. Pada jam 3 pagi, telepon seluler berdering. Jian Minglah yang memanggil, Tuan Gu, helikopternya sudah siap. Anda dapat membawa Nona Xia ke sini. Tutup telepon, dia naik ke atas, membuka pintu, bayangan indah dalam piyama putih polos masuk ke kelopak mata.
Siatong sedang berbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya membungkuk membentuk busur kecil, dan rambut lembutnya tergerai seperti air terjun. Sebagian rambutnya tergerai di bahunya dan menghiasi wajahnya, yang anggun dan menakjubkan. Mungkin agak dingin, dia tanpa sadar memasukkan kakinya ke dalam roknya, tapi dia tidak menyadarinya. Tindakan seperti ini seksi dan menawan. Tubuhnya membeku. Dalam kegelapan, dia berjalan ke arahnya, menundukkan kepala dan mencium keningnya, lalu memeluknya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bangun untuk sementara waktu, jadi dia berani bersikap sombong. Turun di saat yang sama, tanpa sadar membungkuk di dekat lehernya. Tiba-tiba dikelilingi nafas segar, perasaan ini sungguh nyaman. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia sangat rakus akan pelukan ini. Kenapa? Dia tidak tahu. Rasanya dia sudah bertahun-tahun, belum pernah memeluk dada yang begitu lembut. Hangat, bahkan jika dibiarkan sebentar saja, adalah semacam penderitaan yang tak terkatakan. Setelah berkendara selama hampir setengah jam, kami sampai di tempat Jian Ming menghentikan helikopternya. Dia menjemputnya dari mobil, dan ketika dia naik helikopter, dia melihat sosok aneh di sampingnya. Kepala samping, penglihatannya sedikit dingin dan harapan berlalu. Sosok itu memperhatikan matanya dan menundukkan kepalanya ketakutan. Itu adalah seorang gadis dengan gaun pelayan berwarna abu-abu. Kulitnya kuning dan hitam, rambutnya keriting dan tidak teratur, dan dia menyisirnya menjadi bola di bagian belakang kepalanya. Seluruh orang tampak kelabu dan lesu. Gu Haoran melirik Jian Ming di belakangnya, bertanya-tanya bagaimana dia bisa menemukan pelayan seperti itu untuknya. Jelas sekali, dia menjelaskan melalui telepon bahwa dia membutuhkan seorang pelayan yang memiliki pengalaman keperawatan lebih dari 5 tahun dan sedikit lebih tua. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa merawatnya? Memahami keraguannya, Jian Ming segera meyakinkannya, Tuan Gu, jangan khawatir. Meskipun gadis itu masih muda, dia juga lulusan dari St. Maris Medical College. Dia telah merawat pasien sejak dia masih remaja dan memiliki pengalaman yang kaya. Perguruan tinggi kedokteran St. Mary adalah sekolah kedokteran terkenal di kota dan bahkan di seluruh negeri. Meskipun Gu Haoran masih sedikit khawatir, waktunya terbatas dan dia tidak dapat memikirkannya lagi. Naik pesawat dulu, dia berkata. Gadis itu akhirnya merasa lega dan sibuk menindaklanjutinya. Jian Ming menyeka keringat di belakangnya, dan ekspresinya jelek seolah dia akan menangis. Tuan Gu, dia tidak boleh menyinggung perasaan. Bagaimana dia bisa menyinggung perasaan Nyonya Besar Rui Hua? Kehidupan masyarakat saat ini, banyak orang bekerja keras untuk sebuah rumah. Sebelumnya, dia telah bekerja keras untuk menghasilkan uang guna melunasi hipoteknya, berharap suatu hari nanti dia dapat melunasi hipoteknya secepat mungkin dan memiliki rumah sendiri yang sebenarnya. Akibatnya, beberapa hari yang lalu, bos real estate terkemuka, wanita muda dari real estate Rui Hua, tiba-tiba menemukan dirinya dan berkata bahwa dia akan memberinya satu set villa taman dengan lingkungan dan lokasi geografis yang sangat baik secara gratis. Dulu, dia tidak pernah berani mengharapkan hal seperti itu. Bagaimanapun, bayaran yang sama akan mendapat keuntungan yang sama, di pihak Gu Haoran, kebenaran ini dia tahu lebih banyak daripada yang lain. Dia segera bertanya kepada wanita muda itu apa yang dia ingin dia lakukan. Alhasil, jawaban sang putri membuatnya terpaku hingga kini. Dia berkata, sebenarnya, saya telah mencintai tuan muda Anda sejak taman kanak-kanak. Saya menyukainya sampai sekarang, tetapi saya tidak bisa dekat dengannya. Saya tidak perlu Anda melakukan apapun. Anda hanya perlu mengatur posisi pelayan, untukku di rumah, agar aku bisa lebih dekat dengannya. Aku ingin menyentuhnya dengan hatiku dan meluluhkannya. Dia tertegun seperti disambar petir. Benar saja, orang kaya sudah kenyang. Pembantu macam apa yang dilakukannya? Kamu harus bekerja keras jika kamu tidak ingin menjadi putri yang baik. Yah, dia akan menganggapnya sebagai hal yang baik untuk memenuhi cinta keras seorang wanita yang tergila-gila selama 20 tahun. Mengapa tidak memiliki villa taman? Bahkan jika Tuan Gu ingin menetap dengannya pada akhirnya, dia hanya akan melarikan diri, batuk. Helikopter, dia telah duduk di kursi tidak berbicara, Siatong meringkuk di pelukannya, tidur sangat nyenyak, sangat berat. Kiao Rao-Rao di barisan depan akhirnya menoleh dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, ada apa dengan dia? Sekalipun terlahir dengan rasa gugup, tapi dia masih bisa mendeteksi bahwa Siatong saat ini tidak benar. Siapa yang tidur seperti ini?
Deru helikopter yang baru saja lepas landas membuatnya gila. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak? Itu luar biasa. Gu Haoran mengelilinginya dengan selimut. Gerakannya sengaja dibuat lembut. Ketika semuanya sudah selesai, dia mengangkat kepalanya dan tampak dingin. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaanmu dengan baik, dan kamu sebaiknya kurang memperhatikan dan lebih sedikit bertanya tentang hal-hal lain. Sambutan dingin Moming, Kiao Rao tanpa sadar mencibir mulutnya, tapi segera dia menyadari bahwa tindakan ini tidak pantas, dan segera mengulurkan tangan untuk menutupinya. Dia bukan seorang wanita di telapak tangan semua orang sekarang. Dia hanya seorang pelayan kecil yang jelek. Buruknya, tindakan menutup mulut saja terlalu sibuk, seolah-olah ada bedak hitam yang hilang dari hidung. Dia dengan cepat berbalik, mencari waktu ketika dia tidak memperhatikan riasan. Perawat kecil di barisan depan memang agak aneh. Berbeda dengan pembantu rumah tangga lain yang mengurus keluarganya, mereka selalu diam. Dia tampak sangat aktif, selalu duduk di kursi, pinggang kucing, sepertinya melakukan sesuatu di bawah tanah. Meskipun dia sengaja tidak mau memperhatikannya, dia akhirnya mau tidak mau bertanya, "Kamu?" Ups, sepertinya dia tidak tahu namanya. "Halo, perawat." Kiao Rao dengan cepat berbalik, dan mata sapi itu terbuka lebar, dan terbuka lebar lagi. Kemudian, dengan suara hadan yang mengguncang bumi, seorang pekerja perawat kecil dengan sangat murah hati menyemprotkan air liur bersinnya ke tubuhnya menghadapi. Oh gelombang tidak, Kiao Rao menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya dengan ngeri. Dia benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Hanya saja aroma bedak berwarna gelapnya sungguh istimewa. Dia tidak bisa menahannya setelah meminumnya terlalu banyak. Siapa yang menyuruhnya tiba-tiba menyebut dirinya seperti jiwa? Kamu layak mendapatkannya. Gu Haoran menyeka wajahnya. Wajahnya sulit dilihat. Saat ini, Jian Ming, yang mengemudikan helikopter, juga melihat ke belakang dan melihat kedua orang yang saling berhadapan. Dia mengecilkan lehernya karena ketakutan. Tuhan, dia tidak ingin dipecat oleh bosnya secepat ini. Siapa namamu? Gu Haoran bertanya dengan dingin. Nama. Kiao Rao leng sejenak, pertanyaan seperti itu terlalu muskil, dia sepertinya tidak punya waktu untuk berpikir. Apa sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Melihat pria berwajah dingin di depannya, dia berkata sambil tersenyum, "Namaku Gu Haoran, kamu bisa memanggilku Xiao Ranran." Puff, Jian Ming, yang selama ini berpura-pura tenang, akhirnya mau tidak mau menyemprotkannya. Jaga pewarna yang bagus, Xiao Ranran. Cewek ini lucu sekali ya. Jaga pewarna yang bagus. Pria itu mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Tanpa menyadari ada yang salah, Kiao Rao terus berkata dengan penuh semangat, "Nama saya Xiao Ranran, Tuan Muda, nama Anda Xiao Ranran ya Tuhan. Kami bahkan memiliki nama yang mirip. Kami benar-benar ditakdirkan satu sama lain." Petik 2 tanda tanya, sangat mirip. Mata Gu Haoran melintas dan tanpa sadar tertuju pada Jian Ming, yang sedang mengemudikan helikopter di depannya. Samar-samar, dia sudah menebak segalanya. "Saya dengar Anda lulus dari sekolah kedokteran St. Mary." Dia bertanya dengan malas. "Dengan baik," Kiao Rao menjawab dengan suara rendah. "Katanya kamu sudah merawat pasien sejak remaja. Kamu sangat berpengalaman." Dia terus menganggukkan kepalanya yang merasa bersalah. "Itu bagus." Gu Haoran memeluk lengannya dan berkata, "Persyaratan saya selalu tinggi. Bahkan jika saya hanya menyewa seorang perawat, saya membutuhkan yang terbaik. Saya ingin menguji 2 pertanyaan Anda, oke?" Kiao Rao terkejut. Dia menatap lemah ke arah Jian Ming di depannya, tapi dia sengaja berpura-pura mati. Wajahnya tertutup abu. "Apa yang harus kita lakukan?" Hanya ada 2 hal yang paling ditakuti Kiao Rao dalam hidupnya. Yang pertama adalah mendapati diri sendiri jelek, yang lainnya adalah guru harus mengikuti ujian. "Jangan khawatir, ini tidak akan sulit." Dia sangat lembut untuk menghiburnya. Dia menundukkan kepalanya dan menelan seteguk air liur. "Jika Anda menemukan orang yang lewat menderita serangan panas dan sinkop di musim panas, tindakan pertolongan pertama apa yang paling efektif?" Dia bertanya, "Serangan panas, sinkop, tindakan pertolongan pertama." Ya Tuhan, bagaimana dia bisa tahu? Dia tidak pingsan karena sengatan panas. Dia hanya tahu bahwa setiap musim panas ketika dia pulang ke rumah setelah bermain di luar selama sehari, wajahnya memerah, ayah akan menariknya kembali ke udara Villa Brace.
Kemudian pelayan mengantarkan buah-buahan dan es krim secara bergantian. Nona Gu, melihat ekspresi wajahnya, alisnya berkerut, sedikit tidak sabar, namun tetap berwatak baik bertanya. Kiao Rao menyentuh kepalanya, mati-matian mencari segala macam gambar TV di benaknya. Jika seseorang pingsan di TV, teman-teman di sekitarnya sepertinya membantunya dengan cara mulut ke mulut. Mulut ke mulut, apa namanya? Oh ngomong, nafas buatan. Tiba-tiba, dia menaikkan volume, jawaban yang sangat cerah. Batuk, Jian Ming terbatuk dan menangis. Bibi dan nenek pertanyaan yang sangat sederhana, meskipun mahasiswa kedokteran tidak akan menjawabnya. Pukulan panas pertama-tama harus berpindah ke tempat teduh, lalu oleskan handuk basah di dahi, usapkan sedikit minyak dingin ke pelipis. Ini tidak ada hubungannya dengan pernapasan buatan. Oh, pernapasan buatan. Dia mengulangi sambil berpikir. Yah, benarkah? Tanya Kiao Rao sambil mengeluarkan air liur. Dia dengan sopan tersenyum, tidak berbicara, tetapi matanya sekali lagi dengan dingin menyapu ke arah Jian Ming. Sepertinya setelah turun dari pesawat, dia tidak hanya akan mengganti perawat, tetapi juga mengganti asisten. Bangun, Siatong peka menyadari sisi udara yang tidak biasa. Dari tempat tidur, dia duduk, menatap semua hal aneh di sekitarnya. Di sini, di mana itu? Perabotan ruangan memiliki gaya Eropa yang sangat kentara, dan perabotan indah dipenuhi dengan cita rasa kesederhanaan. Kenakan sepatu, lantai ruangan ditutupi dengan selimut bermotif indah. Setiap detik Anda melangkah di sepatu, kamu bisa merasakan gesekan berderit antara logam dan kulit khusus. Telapak tangan mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin, Siatong sedikit gugup, karena seluruh tubuhnya aneh segalanya. Di mana dia sekarang? Ming baru saja selesai makan di Villa Yuan Chen dan tidur. Dia ingin bangun keesokan paginya untuk mengejar pesawat. Bagaimana dia bisa terbangun di tempat yang aneh? Keluar dari kamar, mengikuti karpet cantik, dia menemukan tangga. Ada cahaya dan suara di lantai pertama, yang membuatnya mengerti bahwa dia bukan satu-satunya di sini. Suasana hatinya melonjak beberapa menit, untungnya, dia bukan manusia. Menuruni tangga, dia berbelok di tikungan, matanya menatap beberapa orang di ruang tamu, ketika kegelisahan di hatinya menghilang. Gu Haoran, dia tersenyum dan menyapa pria yang duduk di sofa saat ini. Gu Haoran sedang duduk dengan wajah muram, dengan Kiao Rao dan Jian Ming berdiri di sampingnya. Setelah mendengar panggilannya, dia berdiri, rasa dingin di wajahnya menghilang, dan cahayanya menjadi lembut dan hangat. Apakah kamu bangun? Dia melangkah maju dan menyapu pinggangnya. Karena keintimannya yang tiba-tiba, Siatong merasa sedikit tidak nyaman. Sejak malam itu di Yuan Chen, dia mencoba merawatnya setelah itu. Meski kemudian dia tulus dan rendah hati, dan dia juga memaafkannya, namun kedua orang itu tetap memiliki rasa sesawi. Saat ini, dia memperlakukannya dengan hormat. Dia tidak pernah melakukan apapun di luar aturan. Hari ini, dia tiba-tiba berada di depan orang luar. Dia mengaku sedikit risih. Pria itu segera menyadarinya, melepaskan cincin di lengan pinggangnya, berubah untuk memegang tangannya. Dia membawa dirinya ke sofa dan duduk. Siatong menatap dua orang di depannya. Salah satu dari mereka yang dia kenal adalah Jian Ming, asisten Gu Haoran. Tapi siapa gadis lainnya? Dia adalah... Siatong menunjuk ke arah Kiao Rao dan bertanya. Orang yang tidak penting. Dia mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mengusir perawat palsu itu. Siatong ragu Gu Haoran jarang bersikap kasar pada seorang gadis. Mau tak mau aku melihat ke orang yang tidak penting. Selain kulitnya yang hitam kuning, fitur wajah gadis itu juga sangat halus, terutama matanya yang membuat orang tertawa. Hanya saja, kenapa Anda merasa begitu familiar, seolah-olah Anda pernah melihatnya di suatu tempat. Mendengar ucapannya, mulut Kiao Rao menunduk, terlihat sangat sedih. Melihat sikap tegas Gu Haoran, dia tiba-tiba bergegas ke arah Siatong dan berkata, Nona Xia, tolong tinggalkan aku. Aku pekerja keras dan cakap. Aku berjanji akan menjagamu dengan baik. Mata besar penuh air mata, sepasang menggiring bola. Penampilan yang menyedihkan. Bagaimana melakukannya? Sungguh menyedihkan. Atau tinggalkan dia. Gu Haoran di sebelah Siatong Chao berbicara. Tidak mungkin. Sikapnya tegas. Apa tujuannya? Berbahaya meninggalkan orang yang tidak dikenal. Untuk orang-orang dan hal-hal di sekitarnya, dia selalu ekstra waspada dan sensitif.
Nona Xia, dia mulai menangis dan menatapnya dengan polos. Dia sangat menyukainya. Gadis berkulit hitam dan kuning ini mengingatkannya pada Sayang. Pikiran bahwa akan ada 3 bulan yang panjang, dia tidak akan bisa bertemu Sayang, dia merasa sangat sedih. Tetapi jika ada gadis ini di dekatnya, itu juga harus dianggap sebagai semacam kompensasi, bukan? Gu Haoran, aku menginginkannya. Xia Tong tiba-tiba membuang ekspresinya, berkata dengan serius. Dia tidak bercanda, dia serius. Melihat ekspresi tegasnya, dia menghela nafas dan mengerti bahwa dia telah mengambil keputusan. Kamu turun dulu, dia berkata kepada 2 pria di depannya. Kiao Rao meraih pakaian Xia Tong dan mencoba memeras air matanya, tapi dia dipaksa keluar villa oleh Jian Ming, yang sulit dilihat di belakangnya. Mengapa kamu begitu ingin menjaganya? Ketika villa itu kosong, dia berbalik bertanya. Karena, dia sangat mirip anak baik. Ingin sekali mengucapkan kata-kata itu ditelan kembali ke perutnya. Dia tahu bahwa dia benci dia menyebutkan kepatuhan di depannya. Selalu ada permusuhan yang tidak bisa dijelaskan terhadap anak itu. Dengan kata lain, itu adalah kekaguman terhadap Qin. Karena 3 bulan ke depan akan membosankan dan sepi. Aku ingin seseorang menemaniku, kata Xia Tong. Dia tercengang, dan ada sedikit kerumitan di antara matanya. Mengapa dia merasa kesepian dan bosan saat bersamanya? Ming Ming juga bekerja keras untuk membuatnya bahagia. Kenapa dia tidak bisa melihatnya? Suasananya agak kaku. Xia Tong bertanya lagi, ngomong-ngomong, di mana ini? Tebak apa? Dia masih tersenyum tipis, tidak ingin emosi negatif mempengaruhi dirinya. Xia Tong menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menebak. Vilanya sederhana dan dekorasinya ke barat-baratan. Dia pikir dia seharusnya meninggalkan Tiongkok, tetapi dia tidak tahu persis di mana letaknya. Apakah di Amerika Serikat? Dia berdiri dan meraih tangannya dengan ekspresi misterius, ikuti aku. Xia Tong menatapnya dengan aneh, mengikutinya ke atas, berjalan melewati koridor dan menuju teras besar. Di depan mataku, semuanya menjadi jelas. Sekilas, ada padang rumput atau ladang gandum yang tak ada habisnya. Terkadang ada ratusan pohon tua. Di bawah pohon, beberapa domba berjalan-jalan santai. Di ujung lapangan, terdapat beberapa cottage beratap jerami berwarna putih yang dikelilingi pagar, sangat mirip dengan villa tempatnya berada sekarang, memancarkan cita rasa pedesaan yang kental. Ini, dia menoleh, tapi tanpa diduga, dia memegang erat pinggangnya dari belakang, dan napasnya tercekat. Apakah kamu menyukai di sini? Dia bertanya. Dia dipeluk olehnya dalam diam, tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana caranya? Dia sedikit terharu, dia tidak menyangka dia akan mengingatnya. Apa yang dia katakan padanya? Selama masa detoksifikasi, Anda pernah mengatakan bahwa yang paling Anda dambakan adalah kehidupan pastoral Inggris yang malas. Begitu Anda memiliki kesempatan untuk dilahirkan kembali, Anda pasti akan pergi ke Inggris. Temukan pondok di pedesaan dan hiduplah secara sederhana, dan kehidupan yang tenang dengan matahari terbit dan terbenam. Apakah kamu ingat? Suaranya agak serak. Aku memikirkan segalanya tentangmu. Wajahnya serius. Apa yang pengap di hatiku? Aku sangat ingin mematahkan dadaku. Terima kasih. Dari lubuk hatiku, dia sangat ingin mengucapkan terima kasih. Dia selalu menggerakkan hatinya dan membuatnya merasa bahwa dia tidak sendirian. Seseorang selalu menggantungnya di dalam hati. Hanya, melihat pinggang tangan, rasa malu tapi tanpa sadar mengalir ke hati. Ingin membukanya, tapi sepertinya sengaja. Apa yang harus kita lakukan? Saat itu, sebuah suara datang dari belakang, Tuan Gu, makan malam sudah siap. Itu Jian Ming. Xia Tong kaku. Dia tidak suka berhubungan intim dengannya di depan orang luar. Gu Haoran melepaskan tangannya tepat waktu. Apakah dokter Jason ada di sini? Dia tiba di London pada sore hari. Dia baru saja menyeret barang bawaannya ke hotel. Dia diharapkan datang nanti. Di Amerika, Jason adalah kepala psikolog Xia Tong. Dengan baik, Gu Haoran meraih tangannya, lapar. Pergi makan malam. Xia Tong mengangguk. Setelah kembali ke Diseng dari kantor polisi, Qin Mucai bertemu seseorang yang tidak dapat dia bayangkan, Qiao Guanli. Dia berdiri di dekat jendela, tampak agak kesepian di belakangnya. Mendengar suaranya, dia berbalik, tetapi sekilas, Qin Muci melihat kelelahan di matanya. Warna merah tua muncul di mata hitamnya, mengejutkan. Apa yang telah terjadi? Yo, begitu dia siap untuk berbicara, Qiao Guanli menghampiri,
meraih tepi meja dan bertanya dengan suara yang dalam, "Di mana kamu menyembunyikan Rao Rao?" Rao Rao, Kiao Rao Rao, Qin Muzi tidak bisa dijelaskan. Dia belum pernah melihat Kiao Rao sejak pertemuan singkat di kantor seminggu lalu. Dia tidak mengerti, mengapa Kiao Guanli tiba-tiba menemukannya. "Maaf, Rao Rao dan aku sudah lama tidak bertemu." Dia bilang begitu. Wajah Kiao Guanli memucat dan tubuhnya gemetar. Pria ini, meskipun dia tidak terkalahkan di pasar, masih memiliki sesuatu untuk dipedulikan dan dihargai. Melihat dia terlihat berbeda, Qin Muci bertanya, "Rao Rao sudah pergi?" Kiao Guanli mengangguk, "Saya makan malam di rumah tadi malam, dan kemudian saya tiba-tiba menghilang di pagi hari. Saya pikir dia hanya pergi keluar dengan teman-temannya dan tidak peduli. Akibatnya, sepanjang hari, tidak ada yang melihatnya, dan tidak ada yang menjawab panggilan teleponnya. Aneh sekali." Alis Qin Muci ning, dia baru saja menyelidiki, Gu Haoran juga tadi malam bersama Siatong. Dan Kiao Rao Rao, bahkan menghilang di saat yang bersamaan. Apakah ada hubungan di antara mereka? Jangan khawatir, Ketua Kiao. Mungkin Rao Rao baru saja pergi ke rumah temannya dan sangat bahagia hingga dia lupa menghubungi Anda. Tidak mungkin. Kiao Guanli dengan enggan duduk di sofa, "Saya kenal semua temannya. Saya baru saja menelepon mereka satu persatu. Rao Rao tidak ada di sana." Dia memegang kepalanya di tangannya dan terlihat sangat lelah. "Selain itu, Rao Rao jarang kehilangan kontak denganku seperti ini. Bahkan jika dia ingin pergi, dia akan memberitahuku atau pengurus rumah tangga terlebih dahulu." Qin Muci pergi ke jendela Prancis dan melihat langit gelap di luar. Sebuah ide tiba-tiba muncul di hatiku. Gu Haoran mengajak Siatong pergi dengan helikopter sepanjang malam. Di saat yang sama, Kiao Rao juga menghilang. Apakah dia akan pergi bersama Gu Haoran? Tapi sepertinya itu tidak masuk akal. Kiao Rao Rao dan Gu Haoran tidak ada hubungannya satu sama lain. Mengapa dia mengikutinya? Apakah itu